Selamat datang kembali di channel Joy Donghua. Kali ini Mimin akan melanjutkan part selanjutnya dari cerita Donghua yang berjudul Rebirth of the Sword Patriarch atau Leluhur Pedang Abadi. Tanpa basa-basi lagi, mari kita lanjut ke ceritanya. Bab 411, Arti Sebenarnya dari Hukum. Pedang di tangan Yun Hao perlahan ditarik keluar. Tatapannya, pedangnya, diarahkan ke lorong yang menghubungkan lantai pertama dan kedua kastil iblis. Aura ganas meledak, dan seluruh orang itu seperti pedang yang terhunus. Tian Bugui, yang dikenal sebagai pedang cerah, juga memegang pedang di tangannya, dan di bawah niat pertempuran yang tinggi, dia memiliki penampilan yang sangat bermartabat. Prajurit Teran lainnya yang hendak membunuh lapisan atas kastil iblis dengan Yun Hao semuanya menahan napas dan bersiap untuk menyerang. Tunggu saja iblis muncul dari lorong. Yang Anda butuhkan hanyalah Yun Hao, sebuah pesanan. Kemudian, mereka akan mekar dengan semua cahaya dan panas kehidupan dan menekan iblis. Channel Jenderal Iblis Somo, dengan sekelompok penjaga pribadi Sato, keturunan Raja Iblis, dengan cepat turun dari tingkat tinggi kastil iblis, dan ingin berkendara untuk berpartisipasi dalam pertempuran dan membunuh semua penjaga iblis kota Wudian yang menyerang kota King Yuan. Jenderal Iblis Somo, mengapa Zhang Tao dari Aula Cerah Istana Bela Diri Teran, berani menyerbu kota King Yuan dengan hanya 800 orang? Bukankah dia takut mati? Zhang Tao sangat kuat, tetapi tidak peduli seberapa kuat dia, ada batasnya. Dengan kekuatannya, itu tidak cukup untuk mengubah seluruh situasi perang besar, dan 800 ras manusia yang dibawanya tampaknya tidak merata kekuatannya. Semuanya ada di sini untuk mati. Mungkinkah mereka begitu impulsif? Mungkinkah untuk tujuan lain? Jenderal Iblis Somo mendengus dingin dan berkata, kurangi omong kosong, ingat, sebagai pengawal pribadi yang mulia Sato, Anda akan bertindak nanti, jangan kehilangan wajah yang mulia Sato. Hahaha, jangan khawatir, Jenderal Somo, kita semua sudah siap. Teran, sekelompok sampah, ayam dan anjing yang merugikan diri sendiri. Aku tidak sabar untuk pergi ke medan perang untuk waktu yang lama, aku telah tinggal di kastil iblis. Aku sangat iri pada orang-orang yang bisa pergi ke medan perang, dan sekarang, aku akhirnya memiliki kesempatan untuk membunuh orang-orang secara langsung, meminum darah mereka, memakan daging mereka, dan melahap jiwa mereka. Pada saat ini, Jenderal Iblis Somo, dengan penjaga pribadi Sato, keturunan Raja Iblis, berjalan keluar dari lorong dan sampai pada saat dia datang ke lapisan pertama kastil iblis. Bunuh! Teriakan keras terdengar. Mendapat pesanan Yun Hao. Saya bertemu dengan setan-setan. Tian Bugui dan yang lainnya segera tidak ragu-ragu lagi, dan meraung marah dan membunuh iblis. Pedang cerah. Tian Bugui meledak dengan cahaya yang sangat kuat, seperti matahari yang menyilaukan, dan memimpin dalam menjatuhkan Jenderal Iblis Somo yang memimpin. Ledakan. Bahkan Somo ini adalah puncak metamorfosis. Tapi tertangkap basah, dia langsung terbelah di dada oleh pedang Tian Bugui, dan tubuhnya melesat ke belakang. Ledakan, serangan padat dan kekerasan, pendaratan gila di jajaran iblis. Para penjaga di sekitar Sato, keturunan Raja Iblis, meskipun mereka adalah elit klan iblis, semuanya tertegun sebelum mereka bisa bereaksi, dan lebih dari 10 mati dalam sekejap mata. Yun Hao memegang pedang panjang di tangannya, menginjak cahaya guntur, dan bergegas ke medan perang. Ki kematian di roda hidup dan mati melonjak di bilah pedang, dan gerakan pedang menebas. Satu persatu, iblis yang terpana oleh wabah umat manusia yang tiba-tiba terkoyak oleh bilah pedang Yun Hao, dan vitalitas mereka langsung terkikis oleh ki kematian yang menakutkan. Keluar, raungan, Tian Bugui bergegas ke sisi Yun Hao, menyapu dengan pedangnya yang berat, dan langsung menebas dua iblis alam fana yang membunuh Yun Hao. Setelah kepanikan awal, kelompok elit iblis yang bisa menjadi penjaga pribadi Sato, keturunan Raja Iblis, secara alami bukan vegetarian, dan telah mulai mengatur serangan balik yang efektif. Lindungi Yun Hao, bunuh jalan keluar dulu. Tian Bugui minum. Dan Jenderal Iblis Somo, yang dipisahkan oleh Tian Bugui pada awalnya, tidak peduli dengan luka di dadanya saat ini, dan meraung, sial, sekelompok benda sialan, bunuh mereka untukku. Mengaum, sosok Somo meledak dengan keras, dan dia menamparkan Tian Bugui dengan keras dengan satu telapak tangan. Tian Bugui mengayunkan pedangnya ke depan,
menghancurkan sidik jari iblis, dan bertarung dengan Somo. Jangan melihat dada Jenderal Iblis Somo terbelah oleh ledakan tiba-tiba Tian Bugui, dan dia menderita banyak luka, tetapi kekuatan tempurnya masih cukup kuat. Dan Tian Bugui dipenjara di kastil iblis selama berhari-hari, bahkan dengan bantuan Yun Hao, kondisinya pulih banyak, tetapi sulit bagi kekuatan tempurnya untuk bermain di level puncak. Lebih dari 10 putaran ke bawah, Tian Bugui jatuh ke dalam kerugian besar. Situasi yang lain sebenarnya serupa, keadaan mereka sangat buruk, dan kekuatan tempur yang dapat digunakan untuk mengerahkan kekuatan mereka saat ini sudah didukung oleh keinginan ulet mereka. Sama sekali tidak ada cara untuk terjebak dalam perang yang berlarut-larut. Jika tidak peduli seberapa kuat keinginan Anda tidak akan dapat menahannya karena masalah fisik. Kuncinya adalah bahwa bidang tidak kembali. Jika Tian Bugui dapat menyelesaikan Jenderal Iblis ini di puncak alam fana, maka langkah selanjutnya akan jauh lebih mudah. Ledakan. Terdengar ledakan keras. Sosok Tian Bugui melesat ke belakang, dia memperkuat kekuatannya, menstabilkan tubuhnya di depan Yun Hao, memegang pedang berat dengan kedua tangan, dan menghancurkan sidik jari Ki Iblis yang telah dipukul oleh Jenderal Iblis Somo. Wah! Tian Bugui memuntahkan darah dari mulutnya, dan tubuhnya bergetar. Tian Bugui ingin terus mengangkat pedangnya dan maju untuk bertarung. Tiba-tiba, transmisi kekuatan spiritual memasuki telinga Tian Bugui. Wakil Tuan Aula Tian, saya akan menunda sebentar, Anda mencoba memahami arti sebenarnya dari Fasiang. Transsonik berasa. Tian Bugui tertegun sejenak. Dia telah terjebak di puncak alam transformasi selama beberapa tahun. Dia telah lama memiliki keinginan yang kuat untuk alam Fasiang. Tetapi selama ini, dia belum dapat memahami arti sebenarnya dari Dharma, sehingga dia belum dapat memadatkan Dharma. Jangan menunggu lapangan kembali, pikirkanlah. Saat berikutnya, hamparan hitam yang luas meledak di benaknya. Dalam kegelapan, ada keheningan mati tanpa harapan, dingin dan kejam, seolah-olah dunia keputusasaan tetap ada. Dan di dunia yang gelap dan putus asa ini, ada secerca cahaya seperti kunang-kunang yang berkedip-kedip. Perhatian, Tian Bugui terfokus pada secerca cahaya yang berkedip-kedip. Dalam sekejap, dia tiba-tiba memiliki pemahaman baru tentang cahaya. Di masa lalu, cahaya yang dia kejar sangat luas dan agung. Sekarang dia menemukan secerca cahaya di dunia yang benar-benar putus asa dan kegelapan yang memiliki arti lain untuk terang. Di sisi lain, Jenderal Iblis Somo mencibir, dan matanya tertuju pada Yun Hao, yang sangat dijaga Tian Bugui di belakangnya. Mereka semua ingin mengantarmu ke tingkat kedua kastil iblis, sepertinya kamu adalah jantung dari mereka semua, Nak, meskipun ini pertama kalinya aku melihatmu, aku telah melihat potretmu, kamulah yang mencuri bola kematian, menghancurkan gua kematian dan melarikan diri. Tanpa diduga, putraku Sodan pergi untuk memburumu. Tetapi kamu menyelinap ke kastil ajaib. Aku tidak tahu persis apa yang kamu coba lakukan ketika kamu menyelinap ke kastil, tapi aku bisa memberitahumu dengan pasti bahwa denganku di sini, apapun rencanamu, kamu pasti akan gagal. Dan harga kegagalan adalah Anda semua harus mati. Jenderal Iblis Somo tertawa, sangat merajalela. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Yun Hao, dan dia berkata, kotoran Sudan telah mati di bawah pedangku. Jenderal Iblis Somo mendengus dingin dan berkata, bahkan denganmu, kamu bisa membunuh putraku Sudan. Itu hanya lelucon, kekuatan putraku Suodan, menghancurkan karakter kecil sepertimu, dengan mudah. Yun Hao mencibir, dan dengan pikiran, sesuatu milik Sudan terlempar keluar dari cincin penyimpanannya. Ketika Jenderal Iblis Somo melihat apa yang dilemparkan Yun Hao, pupil matanya segera menyusut, dan kemudian, aura yang sangat kejam dan menakutkan meletus darinya. Anda, beraninya kamu membunuh anakku Sodan. Aku akan mencabik-cabikmu dengan tanganku sendiri. Somo, Jenderal Iblis, menjadi gila. Para prajurit Teran yang menjaga di sekitar Yun Hao, di bawah kekuatan Jenderal Iblis Somo, semuanya merasakan tekanan besar, dan mereka tidak mengerti mengapa Yun Hao memprovokasi orang ini saat ini. Membuatnya marah. Hanya membuatnya semakin menakutkan, tentu saja. Meskipun mereka tidak tahu alasan mengapa Bai Yun Hao melakukan ini, mereka masih tidak mundur setengah langkah di bawah tekanan besar. Dalam pertempuran hari ini, mereka bertarung dengan niat untuk mati.
Melihat Jenderal Iblis Somo hendak menyerang, Yun Hao berbicara lagi. Apakah kamu tidak ingin tahu apa yang dikatakan Su dan sebelum dia meninggal? Sepasang mata ajaib Jenderal Iblis Somo, merah seperti dua lautan darah, meraung, apa yang dikatakan putraku sebelum dia meninggal. Tatapan Yun Hao menyapu tubuh Tian Bugui tanpa jejak. Meskipun tubuh Tian Bugui tidak memiliki kelainan, tapi Yun Hao sudah mengetahuinya. Ada benih cahaya yang benar-benar telah berakar dan tumbuh di hati Tian Bugui. Yun Hao memandang Jenderal Iblis Sumo, seringai muncul di sudut mulutnya, dan berkata, Su dan sampah itu, sebelum dia mati, memohon padaku untuk membantai ayahnya yang bersama-sama, sehingga ayah dan anak dapat dipersatukan kembali. Begitu kata-kata ini keluar, kemarahan dan niat membunuh pada Jenderal Iblis Somo langsung meletus seperti gunung berapi. Energi iblis tak terbatas menyapu keluar dari tubuhnya. Ki iblis hitam menyebabkan segala sesuatu di sini benar-benar jatuh ke dalam kegelapan. Saya akan makanmu mentah. Raungan kemarahan Jenderal Iblis Somona yang sangat membenci, dan dia menghantam Yun Hao. Saat itulah itu terjadi. Tian Bugui, yang berdiri di depan Yun Hao, langsung mekar dengan seberkas cahaya. Meskipun sinar cahaya ini dan cahaya di depannya benar-benar perbedaan antara kunang-kunang dan bulan yang cerah. Tapi sinar cahaya redup ini tapi memiliki inti. Cahayanya redup tapi tidak bisa dihancurkan. Benih cahaya berakar dan bertunas dan berubah menjadi pedang yang dipotong dari Tian Bugui. Hah, secercah merobek kegelapan. Bersama-sama, Jenderal Iblis Somo yang marah juga terbelah dua. Kegelapan surut seperti air pasang. Semua orang tercengang. Semua iblis ketakutan konyol. Arti sebenarnya dari fase hukum. Selamat kepada Wakil Hall Master Tian karena telah memahami arti sebenarnya dari fase hukum. Hahaha, Tuhan tolong kami Teran. Untuk memahami arti sebenarnya dari Dharma, meskipun Dharma, sudah dianggap bahwa kedua kakinya telah melangkah ke pintu Dharma. Kekuatan Tian Bugui saat ini, dibandingkan dengan momen sebelumnya, sudah menjadi langit dan bumi. Pedang Fang Chai adalah bukti terbaik. Jenderal Iblis Somo yang jelas tidak bisa dia kalahkan. Setelah dia memahami arti sebenarnya dari hukum, dia menebas Jenderal Iblis Somo dengan satu pedang. Tian Bugui menoleh dan menatap Yun Hao. Dalam ekspresinya, ada kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan, tetapi lebih dari itu, dia terkejut dan bersyukur. Bantuan Yun Hao kepadanya sebenarnya bukan sarana yang ampuh, tetapi itu penting, karena arah yang ditunjukkan Yun Hao kebetulan adalah bagian di mana pemahamannya tentang cahaya paling kurang. Berarti, Yun Hao sudah mendapatkan wawasan tentang seni bela dirinya. Jika tidak ada Yun Hao, dia akan selalu berada di jalan mengejar cahaya, dan dia tidak akan pernah bisa benar-benar melangkah ke pintu arti sebenarnya dari Fasiang. Yun Hao mengangguk ke arah Tian Bugui dan berkata, Wakil Hall Master Tian, gunakan Light Sword Dao Anda untuk menghilangkan semua kegelapan di sini. Bab 412, Bunuh Lantai 18. Lantai atas Kastil Ajaib. Yang Mulia Sato. Hal-hal besar itu buruk, hal-hal besar itu buruk. Seekor iblis bergegas di depan Sato dengan ekspresi panik. Sato mendengus dingin dan berkata, katakan. Lapisan pertama. Lapisan pertama Kastil Iblis dicampur dengan orang-orang dari Istana Bela Diri Teran, dan Jenderal Iblis Somo dibunuh oleh mereka. Mereka sekarang bergegas ke atas, dan mereka telah bergegas ke lapisan ke-10. Tampaknya tujuan mereka adalah untuk Yang Mulia. Begitu kata-kata ini keluar, Sato mengerutkan alisnya. Dengan sekali klik, tangannya langsung menghancurkan sandaran tangan kursi. Jenderal Iblis Besar Sido, Sato minum. Tiba-tiba, klan iblis dari alam fase hukum di Kastil Iblis segera muncul di depan Sato. Yang Mulia, kecelakaan telah terjadi, saya menyarankan agar Yang Mulia pindah dulu, dan ketika masalah di kota King Yuan dan Kastil Iblis teratasi, Yang Mulia akan kembali. Jenderal Iblis Besar Alam Fase Hukum Klan Iblis Sido segera memberikan saran untuk dipindahkan lagi. Sato menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, ini hanya adegan kecil, kebangkitan Kaisar Iblis Kematian sudah dekat, dan keterampilan surgawi kematian adalah ujian yang dia berikan kepada saya. Jika saya belum bisa memulai dengan warisan ini sebelum dia pulih sepenuhnya, saya akan kehilangan kesempatan untuk kejayaan di masa depan.
Persiapanku untuk mengolah keterampilan surgawi kematian semuanya dikerahkan di Kastil Iblis, dan pada saat ini, jika aku pergi, maka semuanya harus dilakukan lagi, dan itu akan terlambat sama sekali. Jenderal Iblis, Agung Sido, Anda tidak harus terus tinggal di sisi saya, Anda bisa menjaga lapisan ke-17 Kastil Iblis. Selain itu, ada Jenderal Iblis besar lainnya yang akan kembali dengan pasukan besar, dan saya akan mengirim Jenderal Iblis besar lainnya ke Kastil Iblis dan menyerang mereka dari atas ke bawah, yang cukup untuk menghadapi mereka. Kota King Yuan, raungan itu keras dan menghancurkan bumi. Zhang Tao mengandalkan api penyucian Gunung Pisau aspek hukum, dengan 1 musuh dan 3, untuk menghadapi 3 Jenderal Iblis besar dari klan Iblis. Bahkan jika ketiga Jenderal Iblis besar alam fase hukum klan Iblis ini memiliki kerjasama dari Arai Iblis dan restu dari beberapa sumber Iblis, mereka masih tidak bisa menekan Zhang Tao. Sebagai salah satu dari 10 penjaga Iblis teratas di Istana Bela Diri, Ku Feng, dengan pedang di tangan, juga sangat agung. Tapi jumlah penjaga Iblis yang dibawa oleh Zhang Tao terlalu sedikit. Di sini, itu adalah base camp yang dibangun oleh Iblis. Dan meskipun pasukan Iblis telah dibubarkan, kekuatan di base camp mereka masih belum lemah. Saat itulah itu terjadi, teriakan keras terdengar, Aula Bela Diri Teran Zhang Tao, ambil nyawamu. Saya melihat di kejauhan, Jenderal Iblis besar alam fase hukum klan Iblis lain muncul, dan di belakangnya, ada juga sekelompok elit klan Iblis. Wudian Ku Feng, aku mengenalmu, hidupmu, aku akan mengambilnya. Segera setelah itu, klan Iblis yang baru saja kembali dan memiliki aura yang sangat kuat dari alam fana secara langsung menargetkan Ku Feng. Situasinya menjadi lebih tegang, 4 menteri hukum klan Iblis akan mengepung Zhang Tao, dan tekanan Zhang Tao meningkat tiba-tiba. Tapi tiba-tiba, salah satu Jenderal Iblis besar alam fase hukum Iblis benar-benar melepaskan diri dari medan perang dan terbang ke arah Kastil Iblis. Zhang Tao telah menemukan bahwa ada sekelompok iblis yang ingin memasuki Kastil Iblis, tetapi mereka telah diblokir dari Kastil Iblis, dan jelas, telah terjadi pertempuran di Kastil Iblis. Pertempuran di kota King Yuan sangat sengit, tetapi Yun Hao belum muncul sejauh ini, tentu saja Zhang Tao menebak bahwa Yun Hao pasti ada di Kastil Iblis. Dia tidak tahu persis apa rencana Yun Hao. Tetapi dia tahu betul bahwa jika seorang Jenderal Iblis besar dari alam hukum klan Iblis ingin memasuki Kastil Iblis dan memblokir kekuatan sekelompok Iblis elit untuk memasuki Kastil Iblis, dia mungkin tidak dapat menahannya lagi. Oleh karena itu, Zhang Tao sangat tegas, membelah lawan dengan 1 pedang, membuka jalan dengan fase hukum api penyucian Daoshan, dan memimpin dalam tiba di area di mana Kastil Iblis berada, menghentikan Jenderal Iblis besar alam fase hukum yang ingin memasuki Kastil Iblis. Baginya, sangat sulit untuk bertarung melawan 4 orang di kota King Yuan, dan bahkan hidupnya dalam bahaya. Tapi dia tetap tidak ragu dan memilih untuk bertarung 1 lawan 4. Dia tidak bisa membiarkan klan Iblis dari alam fase hukum memasuki Kastil Iblis. Karena, Yun Hao pasti memiliki rencana yang lebih penting di Kastil Iblis. Di luar kota King Yuan, Wakil Kepala Aula, saya sudah mengetahuinya. Itu adalah pemimpin aula dari Aula Cerah yang memimpin sejumlah kecil pengawal penindasan iblis untuk bertarung di dalam. Hanya ada lebih dari 300 dari kita, bahkan jika kita pergi untuk mendukung, tidak ada gunanya, itu hanya akan menjadi jalan buntu. Wakil Kepala Aula, saya sarankan agar berita itu segera dikirim kembali ke Kamp Komando, dan biarkan Wakil Kepala Aula dan Kepala Aula memutuskan. Wakil Kepala Aula dari Aula Bayangan Terbang, Qin Yasha, ada di dekatnya, tetapi Qin Yasha belum muncul sampai sekarang, jelas Qin Yasha tidak ingin mengarungi perairan yang bermasalah, dan kita tidak perlu melakukan ini. Masalah Aula Pisau Cerah, biarkan mereka menangani masalah Aula Cerah sendiri, dan kami Aula Pisau Gila tidak ingin bangun, belum lagi, Wakil Tuan Aula Fang, Anda telah dihukum oleh Zhang Tao sebelumnya. Wakil Kepala Aula dari Aula Pisau Gila adalah pria berwajah bekas luka. Nama orang ini adalah Fang Yu. Dia mengerutkan kening, memandang bawahan di depannya yang membujuknya untuk pergi, dan berkata, "Saya tahu bahwa Anda memiliki prasangka besar terhadap Aula Guangming karena Wakil Kepala Aula dan Kepala Aula. Termasuk saya juga, saya sering memiliki konflik dengan orang-orang gereja cerah. Tapi, ada satu hal yang saya harap Anda tidak lupa. Ini
ini medan perang. Ini adalah Legiun Penindasan Iblis Wudian, medan perang hidup dan mati dengan iblis. Dari mana kata Legiun Penindasan Iblis dan Penindasan Iblis berasal? Untuk apa kita masing-masing, pada hari kita menjadi pengawal iblis? Di medan perang, hanya Legiun Penindasan Iblis. Tidak ada Hall of Light, tidak ada Hall of Flying Shadows, dan tidak ada Hall of Crazy Blades. Di medan perang, keluhan diletakkan di kedua sisi. Sesaat kemudian, raungan bergema di kota King Yuan. Istana bela diri Fang Yu datang untuk bertarung. Fang Yu membawa lebih dari 300 orang dari Aula Pedang Gila dan memasuki kota King Yuan. Tidak butuh waktu lama, Wudian Suyang datang untuk bertarung. Wudian Heiying datang untuk bertarung. Tidak hanya Fang Yu, wakil kepala aula dari Aula Pedang Gila, yang datang. Seseorang dari Aula Bayangan Terbang juga datang. Orang-orang di sekitar Aula Guangming juga tiba satu demi satu. Memang benar bahwa di dalam Istana Bela Diri, ada intrik. Tapi, masih banyak orang yang belum melupakan hati mereka. Medan perang bukanlah tempat pertikaian. Pada saat ini, mereka semua adalah pengawal iblis kota Wudian, mewakili Wudian, datang untuk menekan iblis dan mengembalikan perdamaian ke dunia. Zhang Tao, yang bertarung sendirian melawan 4 jenderal iblis besar dari alam hukum klan iblis, tiba-tiba menghela nafas lega. Apa yang paling dia takuti tidak terjadi. Akar Aula Bela Diri belum patah, dan sebagian besar tulang punggung penjaga iblis di kota Aula Bela Diri belum ditekuk, dan Aula Bela Diri masih bekas Istana Bela Diri. Bahkan jika ada beberapa ngengat, harapan Aula Seni Bela Diri masih ada. Zhang Tao, yang bersemangat tinggi di dalam hatinya, bahkan lebih mendominasi dan kuat dengan satu gerakan, meskipun seluruh tubuhnya berlumuran darah, tetapi momentumnya semakin tinggi. HMPH, aku tidak percaya, berapa lama kamu bisa bertahan? Bunuh aku, bunuh Zhang Tao, kekacauan hari ini bisa diputuskan. Pembangkit tenaga listrik dari 4 alam fase hukum utama klan iblis meraung lagi, dan metode serangan dan pembunuhan diperjuangkan lagi dan lagi. Zhang Tao tertawa terbahak-bahak dan berteriak, Wudian, tak terkalahkan. Dia meletus dengan liar, menebas dengan pedangnya, membelah langit dan bumi, matahari dan bulan hilang, dan api penyucian gunung pedang mekar dengan kekuatan yang tak terkalahkan. Apa yang akan dilakukan Yun Hao? Dia masih tidak tahu, tapi dia tahu bahwa apa yang ingin dilakukan Yun Hao pasti sangat penting. Kemudian dia akan mengambil pengawal iblis kota Wudian, di sini, membunuhnya terbalik, dan mengawal Yun Hao untuk menyelesaikan rencananya. Di kastil ajaib, Yun Hao bergegas ke lantai 17. Kemudian, di sisinya, hanya satu bidang yang hilang. Bunuh sampai ke atas, mati dan terluka itu bisa dihindari. Dan untuk bergegas, para pembantu di sekitarnya berinisiatif untuk menyeret kekuatan pemblokiran klan iblis, sehingga Yun Hao dan Tian Bu akan pergi lebih dulu. Tian Bu Gui ingin bergegas ke lantai 18. Kastil ajaib 18 lantai adalah lantai atas. Sato, keturunan Raja Iblis dari klan Iblis, ada di atasnya. Tapi saat ini, Yun Hao berkata, Wakil Tuan Aula Tian, kembalilah. Saat berikutnya, kekuatan menakutkan meledak dari lorong yang naik ke kastil ajaib lantai 18. Untungnya, Tian Bu Gui mendapat pengingat Yun Hao dan segera mundur. Jika tidak, kekuatan ini cukup untuk membuat Tian Bu Gui mati. TSK, ini sangat cepat, dan itu bergegas. Di kastil iblis, satu-satunya jenderal iblis besar alam fase hukum, Sido, berjalan keluar dengan cibiran muram. Bab 413, Bunuh Diri. Alam hukum klan iblis, Jenderal Iblis Agung Siduo, berjalan keluar dari lorong kastil iblis lapis 18, dengan hawa dingin di wajahnya, aura pembunuh, dan tatapannya yang suram menatap Yun Hao. Pria dari Istana Bela Diri Teran, menyelinap ke kastil iblis dan membunuh sepanjang jalan. Pada akhirnya, Tian Bu Gui, wakil kepala Aula Guangming, yang melindungi seorang anak laki-laki dan bergegas ke lapisan ke-17 kastil iblis, dan dia menyadari bahwa pemuda di depannya mungkin menjadi inti dari serangan Teran terhadap kastil iblis kali ini. Selain itu, dia tidak muncul di lorong barusan, hanya untuk menyelinap menyerang, dan ingin menggunakan cara paling hemat energi untuk membunuh 2 orang yang mencoba bergegas ke lantai 18 kastil iblis. Tian Bu Gui tidak menyadarinya, dan hampir dibunuh olehnya dengan satu pukulan. Akibatnya, pemuda Teran menemukan petunjuk,
yang menunjukkan bahwa pemuda ini sangat tidak biasa. Saya harus mengatakan, kalian bermain sangat indah. Zhang Tao tertahan di luar. Anda bertarung sepenuhnya, dan Anda mencapai hasil yang baik dengan kombinasi dalam dan luar. Tapi sayang sekali, kamu terlalu sombong, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Dalam menghadapi perbedaan kekuatan absolut, perhitungan apapun pucat dan tidak berdaya, dan semuanya akan berubah menjadi perjuangan yang tidak berarti. Jenderal Iblis Besar Shido mencibir, lalu menamparkan dengan telapak tangan. Dari telapak tangannya, Ki Iblis mengalir deras dengan ganas seperti semburan yang mengalir, dan dengan rotasi pergelangan tangannya, Ki Iblis yang marah langsung berubah menjadi pusaran yang bisa menelan segalanya. Tian Bugui meraung rendah, memegang pedangnya dengan kedua tangan dan menebas ke depan. Cahaya mekar, Bright Sword, daunnya tidak lagi semegah dan perkasa sebelumnya, tetapi berkali-kali lebih kuat dan lebih kuat. Hah, ledakan. Tian Bugui menghancurkan pusaran Ki Iblis yang menakutkan dan berteriak, serahkan padaku di sini. Ketika kata-kata itu terdengar, dia sudah mengambil inisiatif untuk mengayunkan pedangnya dan menebas klan Iblis, Jenderal Iblis Besar dari alam hukum. Yun Hao tidak lagi ragu-ragu, jari-jari kakinya menyentuh tanah sedikit, dan sosoknya terbang menjauh, bergegas menuju pintu masuk ke Kastil Iblis Lapis 18. Jenderal Iblis Agung Shiduo mendengus dingin, dan saat menghadapi serangan Tian Bugui, dia menjentikkan lengannya dan menggulingkan Ki Iblis ke arah Yun Hao. Bahkan jika itu hanya pukulan biasa darinya, dengan kultivasi Yun Hao saat ini, akan sulit untuk ditolak. Melihat kekuatan Jenderal Iblis Besar Shiduo akan jatuh pada Yun Hao. Di bawah kaki Yun Hao, cahaya guntur menyala, seperti sambaran petir yang menembus langit, dan sosoknya, dengan cahaya guntur, bergegas ke lorong dalam sekejap. Brengsek, Jenderal Iblis Besar Shiduo memarahi dengan marah dan hendak mengejar Yun Hao. Tapi yang tidak pernah dia duga adalah bahwa Tian Bugui sudah punya rencana. Hampir begitu Yun Hao memasuki lorong dengan kaki depannya, kaki belakang Tian Bugui juga bergegas ke posisi mulut lorong. Dia memegang pedang di kedua tangan, menatap Jenderal Iblis Besar Shiduo, dengan ekspresi tegas di wajahnya, dan berteriak, pedang cerah Tian bukan milik di sini, kamu tidak bisa lewat. Otot-otot di wajah Shido bergerak-gerak, dan garis-garis ajaib di wajahnya seperti cacing tanah yang menggeliat, dan ekspresinya mengerikan dan menakutkan. Awalnya, saya pikir itu hanya dua semut. Bahkan jika Tian Bugui telah memahami arti sebenarnya dari Fasiang, di mata Jenderal Iblis Besar Shiduo, Tian Bugui masih tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi lawannya. Bisa, itu adalah dua orang ini, yang satu bergegas ke lorong ke lantai 18 Kastil Iblis di depannya, dan yang lainnya memblokir pintu masuk lorong untuk mencegahnya masuk. Jenderal Iblis Besar Shido benar-benar marah. Ledakan, energi iblis meletus di sekujur tubuhnya. Sihirnya seperti jurang, dalam 3 gerakan, kamu akan mati. Jenderal Iblis Agung Shiduo meraung dan menembak Tian Bugui, yang ada di depannya, dan begitu dia meraih telapak tangannya, tombak berwarna darah muncul di tangannya, menusuk siang Tian Bugui dengan ganas. Tebasan cerah, Tian Bugui berteriak, pedang berat itu menebas, dan dalam sekejap, sepertinya memotong ratusan pedang. Ledakan, serangan yang pecah dengan tombak berwarna darah dari Jenderal Iblis Besar Shida dibubarkan oleh tebasan cerah Tian Bugui, dan gerakan Jenderal Iblis Besar Shida berubah lagi, dan tombak berwarna darah melesat dari tangannya, dan langsung berubah menjadi ular piton raksasa berwarna darah. Ular piton darah membuka mulutnya dan menggigit ke lapangan dan tidak kembali. Tian Bugui mengayunkan pedangnya dan bergegas langsung ke tubuh ular piton darah, dan kemudian, pedang Ki yang cerah merobek ular piton darah menjadi 2 dari dalam keluar. Bangdang, bentuk ular piton darah menghilang, dan tombak berwarna darah dari Jenderal Iblis Besar Shido juga berubah menjadi 2 bagian dan jatuh ke tanah. Mati, Jenderal Iblis Besar Shiduo, yang sangat marah di dalam hatinya, meraung keras. Dia sudah bergegas ke tubuh Tian Bugui dan menamparkan wajah Tian Bugui dengan telapak tangan. Tian Bugui menyilangkan pedang di depan. Kekuatan jalur pedang cahaya bertabrakan dengan energi iblis yang suram dan gelap. Tubuhnya melesat mundur dalam sekejap, dan energi yang menakutkan menghantam tubuhnya, menyebabkan seluruh tubuhnya meledak dengan awan kabut darah.
Tetapi meski begitu, Tian Bugui masih dengan paksa menstabilkan tubuhnya dan berhenti di pintu masuk lorong. Tian Bugui, yang berlumuran darah, menyeka noda darah dari sudut mulutnya, dan mengangkat pedang berat lagi, dan pedang itu menunjuk ke Jenderal Iblis Besar Si Duo, mencibir, dengan ekspresi menghina. Klan Iblis, tapi itu saja, bunuh aku dalam 3 gerakan? Itu hanya lelucon, saya, Wudian Guangminghol Tian tidak akan kembali, saya akan meletakkan kata-kata di sini hari ini, saya ingin melewati level saya, Anda, tidak. Jenderal Iblis Besar Si Duo sangat marah sehingga dia berhenti berbicara, dan langsung melancarkan serangan paling ganas ke Tian Bugui. Semua jenis taktik pembunuhan ganas telah digunakan satu demi satu. Di tubuh Tian Bugui, lukanya terus meningkat, dan nafas kehidupan terus jatuh, tetapi semangat juangnya menjadi semakin kuat. Dia seperti pohon tua yang benar-benar berakar di mulut lorong. Bahkan jika langit runtuh, telapak kakinya tidak pernah goyah. Ini seperti bimbingan Yun Hao baginya untuk menerangi jalan ke depan. Kegelapan abadi dalam keheningan yang mati. Secerca cahaya itu tidak akan pernah padam. Lantai 18 kastil ajaib. Sato, keturunan Raja Iblis, gelisah. Tiba-tiba, alis Sato berkerut, dan dia menyentakkan kepalanya, melihat ke depan. Hah, pedang Qi menembus udara, dan ujung tajamnya mekar. Aku tidak bisa menahan diri. Sato mendengus dingin, dan dia meninju, dan tanda tinju menghancurkan pedang Qi. Saat berikutnya, sosok Yun Hao muncul di hadapan Sato. Dia datang dengan pedang di tangannya, dan langkahnya tampak tidak tergesa-gesa, tetapi dalam sekejap mata, dia menyeberangi jarak yang jauh dan datang dalam jarak 100 meter dari tubuh Sato. Sato menatap Yun Hao, matanya berkedip dengan cahaya dingin. Sungguh mengejutkan bahwa kamu bisa masuk ke lantai 18 kastil iblis, sepertinya kamu memang memiliki banyak kemampuan, tapi ini adalah tempat saya, dan semua yang ada di sini ada di tangan saya. Sato meraung, dan cahaya energi dari bagian sumber iblis itu melayang dari tangannya, dan dia menyegel tangannya, langsung mendesak kekuatan bagian sumber iblis ini. Kekuatan sumber iblis beriak seperti gelombang cahaya hitam. Berdengung, berdengung, berdengung. Di lapisan ke-18 kastil iblis, pola sihir hitam meletus dengan cahaya hitam pekat, dan cahaya hitam ini terhubung satu sama lain, mengembun menjadi susunan besar peringkat kota dan bumi dalam sekejap mata. Susunan besar kelas menengah dari lantai dasar sudah cukup untuk berurusan dengan pembangkit tenaga listrik dari alam fase hukum. Sato sendiri adalah alam metamorfosis 5 kali lipat, tetapi karena kegelisahannya, bahkan jika aura Yun Hao yang muncul di depannya tampaknya tidak terlalu kuat, dia juga memilih metode yang paling aman. Dia tidak ingin melakukannya sendiri. Dia khawatir Yun Hao memiliki beberapa kartu hall super yang tersembunyi di tubuhnya yang bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Oleh karena itu, dia langsung menggunakan metode yang sangat mudah, menggunakan sumber iblis untuk mengendalikan susunan besar kelas menengah permukaan tanah ini, dan menggunakan formasi untuk membombardir Yun Hao. Yun Hao melihat susunan iblis dengan tenang molding. Kalau benar-benar melawan Sato secara langsung pasti merupakan pertempuran yang sengit dan pahit, dan Anda harus menggunakan beberapa teknik rahasia untuk menarik hidup Anda secara berlebihan agar memiliki kesempatan untuk menang. Bisa, Sato memilih untuk menggunakan arai iblis, bahkan jika arai iblis ini adalah susunan pembunuhan kelas menengah yang dapat menangani alam fase hukum, tetapi bagi Yun Hao, Sato sama saja dengan meminta kematiannya sendiri. Bab 414, Pengakuan. Arai sihir di tengah permukaan tanah meledak dengan kekuatan yang kuat, yang merupakan kartu hall yang dapat bertarung dengan pembangkit tenaga listrik dari alam fase hukum. Keturunan Raja Iblis yang berhati-hati, Sato, agar sangat mudah. Bahkan jika dia berpikir bahwa kekuatannya bisa menghancurkan Yun Hao yang muncul di depannya, dia tidak mau menghadapinya secara langsung. Hanya ada satu kehidupan. Mantap, jangan melambai. Setelah susunan sihir terbentuk dan kekuatannya dipicu, Sato, yang gelisah, tiba-tiba merasakan rasa aman. Hahaha, nak, bagaimana kamu ingin mati? Aku akan memenuhimu. Sato tertawa. Sudut mulut Yun Hao menunjukkan lengkungan yang menghina dan menghina. Dan dia berkata, bagaimana kamu ingin mati? Maka aku tidak bisa membantumu. Sato mengangkat alisnya, matanya bersinar dingin, dan dia berteriak dengan marah. Sungguh nafas yang besar,
kalau begitu aku akan melihat berapa pon dan tael yang kamu miliki. Dengan raungan, tangan Sato disegel, dan dia menuangkan kekuatan ke bagian dari gugus cahaya sumber iblis itu. Gugus cahaya sumber iblis adalah inti dari arai besar kelas menengah ini, dan Sato hanya dapat mengandalkan kelompok cahaya sumber iblis untuk mengendalikan arai iblis dari peringkat tanah kelas menengah ini. Ledakan, cahaya sumber iblis bergetar. Segera setelah itu, seluruh arai iblis peringkat tanah juga meletus dengan kekuatan ganas, bergegas menuju Yun Hao dari segala arah, ingin menghancurkan Yun Hao sampai mati. Ekspresi Yun Hao tetap tidak berubah. Dalam sekejap, cahaya keemasan tak berujung menyapu dari lautan kesadarannya. Pola roh emas yang padat terwujud dalam cahaya keemasan, seperti tetesan air hujan, mengambang dan berserakan. Setiap gumpalan pola roh emas jatuh di susunan iblis, seperti pedang, memotong fondasi susunan iblis ini. Pola roh emas yang tak terhitung jumlahnya adalah pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya, memotong fondasi susunan iblis. Gerakan membunuh yang meletus di susunan iblis belum jatuh di tubuh Yun Hao, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya telah dimusnahkan. Jika dia digantikan oleh penyihir formasi kelas menengah untuk mengendalikan susunan sihir ini, Yun Hao ingin mematahkan formasi, dan itu hampir tidak berguna. Bahkan jika itu adalah penyihir formasi tingkat rendah, mengendalikan susunan sihir tingkat rendah di tingkat tanah, Yun Hao pasti akan melalui pertempuran sengit. Tapi pemahaman Sato tentang formasi itu terlalu kasar. Dia hanya dapat mengendalikan susunan iblis kelas menengah ini melalui gugus cahaya sumber iblis, dan kekuatannya hanya terkait dengan gugus cahaya sumber iblis, dan dia tidak dapat memiliki hubungan langsung dengan arai iblis sama sekali. Akibatnya, Sato sebenarnya tidak utuh dengan susunan iblis kelas menengah ini, tetapi tidak tersentuh. Jadi, selama Anda dapat memahami hukum operasi susunan sihir ini, tidak akan sulit untuk mematahkan formasi. Tentu saja, hanya Yun Hao yang bisa melakukan ini. Jika itu adalah orang lain, bahkan jika itu adalah penyihir arai tingkat menengah, tidak mungkin baginya untuk melihat melalui operasi arai sihir ini untuk sementara waktu. Sato, keturunan Raja Iblis, menyadari ada sesuatu yang salah, dan pupil matanya menegang. Perubahan adegan ini jauh melebihi harapannya. Tepat ketika dia ingin mengendalikan kelompok cahaya sumber iblis lagi dan mengintegrasikan kembali kekuatan arai iblis. "Hancurkan untukku!" teriakan keras terdengar dari mulut Yun Hao. Saya melihatnya melangkah keluar. Ada pola roh emas yang tak terhitung jumlahnya, yang dengan cepat menyebar dari tempat telapak kakinya mendarat. Ledakan, arai sihir kelas menengah di permukaan tanah ini tiba-tiba meledak, meletus dengan raungan yang memekakkan telinga, dan seluruh ruang kastil sihir lapisan 18 bergetar hebat. Arai iblis dipatahkan secara paksa oleh Yun Hao, dan klaster cahaya sumber iblis, yang merupakan inti dari arai iblis, juga meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Berdiri di samping gugus cahaya sumber iblis, Sato, yang sedang meletakkan tangannya untuk menyuntikkan kekuatan ke dalam gugus cahaya sumber iblis, segera terpengaruh oleh kekuatan ini dan terbang mundur. "Ah!" Sato berteriak. Tangannya kabur karena ledakan, dan patah tulang. Daging dan tulang di rongga dadanya juga terlempar berantakan, memperlihatkan organ dalamnya. Di tengah badai yang mengamuk ini, Yun Hao menginjak guntur, dengan pedang ki yang mengerikan, merobek badai, dan meraih gugus cahaya sumber iblis di telapak tangannya dengan satu tangan, dan kemudian dengan ringan menyentuh tanah dengan jari-jari kakinya, dan tubuh serta pedangnya bergabung menjadi satu, menembak ke arah Sato yang terbang mundur. "Manfaatkan penyakitnya dan bunuh dia." "Hah!" Tebasan pedang, yin dan yang melonjak, menumbangkan. Sato, yang terluka parah akibat ledakan dan terbang mundur, meraung pelan, dan cahaya ajaib meletus dari mulutnya. Ledakan, kedua kekuatan itu bertabrakan di udara, memicu badai lain, dan sosok Sato mundur lagi. Dia ingin menjauhkan diri dan mengulur sedikit waktu, menyatukan kembali daging dan tulangnya yang hancur, dan memulihkan kekuatan tempurnya. Tapi Yun Hao tidak memberi Sato kesempatan sama sekali. Dalam badai yang dipicu oleh tabrakan kekuatan, Yun Hao langsung menjelma menjadi 100 naga sejati Zhang, dengan kekuatan makhluk tertinggi yang luas dan tak tertandingi, menghancurkan badai, dan kemudian seekor naga ilahi menjentikkan ekornya dan mencambuk tubuh Sato. Ledakan, tubuh
Sato meledak menjadi awan besar kabut darah, dan sisa-sisanya terbang ke samping. Naga sejati Baizang membuka mulutnya dengan keras. Pedang Suksin melesat keluar dari mulut naga itu. Tubuh pedang, selain nafas naga ilahi yang kuat dan elemen pedang yang ganas, juga memadatkan energi kematian yang kaya. Wos! Pedang itu mengejar Sato yang terbang. Kotoran. Bilahnya menembus kepala Sato, dan Sato dipaku ke pilar. Yun Hao menghilangkan bentuk naga aslinya, melangkah di udara, dan melayang di depan Sato. Pada saat ini, Sato sangat sengsara, tubuh fisiknya sangat rusak, penuh lubang, nafas kehidupannya terkikis oleh energi kematian, dan kehendak spiritualnya juga dihancurkan oleh kekuatan naga ilahi dari makhluk tertinggi. Yun Hao mengangkat tangannya dan meraihnya, dan menarik jiwa ilusi Sato keluar dari lautan pengetahuan. Kekuatan roh api meletus di telapak tangan Yun Hao, membakar jiwa Sato. Tubuh jiwa. Sato mengeluarkan lolongan yang sangat mengerikan, seperti yang menyayat hati, seperti membunuh babi. Di bawah api yang menakutkan, tidak butuh waktu lama bagi jiwa Sato menjadi sangat lemah. Yun Hao mendengus dingin, dan paksaan spiritualnya meledak, menekan jiwa lemah Sato ini, dan berteriak, ceritakan semua hal tentang Kaisar Iblis Kematian. Pada saat ini, jiwa Sato telah benar-benar kehilangan perlawanannya, dan sangat bingung bahkan naluri untuk berjuang pun hilang. Dalam pertempuran ketika Wudian menyerang Gua Iblis, ayahku terjebak dalam turbulensi void dalam perang besar. Gua Iblis dilanggar, dan klan Iblis kami menderita banyak korban. Tapi tidak butuh waktu lama bagi ayah saya untuk muncul hidup dari turbulensi kehampaan. Ayah secara tidak sengaja mengambil kotak perunggu compang camping di turbulensi kekosongan, dan di dalam kotak perunggu, kehendak spiritual Kaisar Iblis Kematian disegel. Itu adalah kehendak spiritual Kaisar Iblis Kematian yang menyelamatkan nyawa ayah saya. Kehendak spiritual Kaisar Iblis Kematian tidak dapat sepenuhnya menembus segel kotak perunggu, jadi dia memberikan satu set susunan sihir yang disusun di lubang kematian kepada ayahnya, dan meminta ayahnya untuk mengumpulkan energi kematian dan memadatkan manik-manik kematian. Setelah beberapa dekade, kehendak spiritual Kaisar Iblis Kematian tidak jauh dari sepenuhnya menembus segel kotak perunggu. Dan kekuatan ras iblis kita juga dengan cepat dipulihkan di bawah kesempatan yang diberikan oleh Kaisar Iblis Kematian. Kaisar Iblis Kematian membutuhkan batch terakhir manik-manik kematian untuk keluar dari masalah sepenuhnya, jadi ayahnya meluncurkan perang skala besar ini. Mata Yun Hao berkedip, perkiraan prosesnya jelas sama seperti yang dia harapkan. Kotak perunggu adalah harta karun yang menyegel kehendak spiritual Kaisar Iblis Kematian sejak awal, dan itu diperoleh di reruntuhan medan perang kuno, dan ketika dia mendapatkannya, itu sudah rusak. Tetapi bahkan jika itu rusak, itu masih bisa menempati peringkat terbaik di peringkat surgawi. Bisa dibayangkan bahwa jika kotak perunggu tidak rusak, itu pasti harta tertinggi yang telah melampaui yang terbaik dari tingkat surgawi dan mencapai tingkat lain. Masalah kebangkitan kehendak spiritual Kaisar Iblis Kematian, selain kamu, klan iblis mana lagi yang tahu? Setan ada di seluruh alam Chang, dan iblis di sisi kerajaan kuno Gritsia ini hanyalah puncak gunung es. Kelemahan, Sato jiwa, berita selalu diblokir. Awalnya hanya ayah saya dan saya yang mengetahuinya. Tetapi setelah perang ini diluncurkan, itu benar-benar menyebar. Sebelum itu, Kaisar Iblis Kematian meminta saya dan ayah saya untuk tidak membocorkannya, karena Kaisar Iblis Kematian khawatir kebangkitannya tidak hanya akan menarik ras manusia terkuat untuk menghentikannya, tetapi juga ras iblis terkuat untuk mengingini kekuatannya. Ketika perang diluncurkan, tidak ada kekhawatiran, selama kehendak spiritual Kaisar Iblis Kematian dapat sepenuhnya dibebaskan, Kaisar Iblis Kematian tidak akan takut pada musuh yang kuat. Menanyakan ini, telapak tangan Yun Hao tiba-tiba mengepal. Ledakan, roh api di telapak tangannya langsung membakar jiwa lemah Sato menjadi ketiadaan. Dia memperoleh klaster cahaya sumber iblis, dan dia dapat menggunakan objek ini untuk menemukan pintu masuk ke gua iblis, yang terus-menerus mengubah lokasinya. Tapi belum, di kastil iblis, Tian Bugui dan mereka masih putus asa. Di kota King Yuan di luar kastil iblis, Zhang Tao memimpin pengawal iblis, dan dia masih bertarung dengan klan iblis. Yang harus dilakukan Yun Hao sekarang adalah mengontrol tata letak kastil iblis. Selama kastil iblis dikendalikan olehnya,
Arai iblis yang menutupi seluruh kota King Yuan akan jatuh ke tangannya, dan dengan cara ini, dia dapat sepenuhnya membalikkan keadaan dan membalikkan gelombang pertempuran. Bab 415, Teran, tak terkalahkan. Ledakan, ledakan mengerikan, meraung dan terdengar terus-menerus. Aula-aula istana bela diri Aula Guangming menganjurkan Tao, dengan kultivasi 7 kali lipat dari alam fase hukum, mendesak api penyucian Gunung Pedang untuk melawan 4 jenderal iblis besar fase hukum klan iblis. Pertempuran berlangsung hampir setengah jam. Tidak peduli seberapa kuat Zhang Tao, dia pada akhirnya akan kelelahan. Fase hukum api penyucian gunung. Pedangnya, di bawah pemboman 4 jenderal iblis besar klan iblis, sudah hancur. Bekerja lebih keras, Zhang Tao ini sudah berada di ujung panah, dan dia tidak akan bisa bertahan lama. Bunuh dia, makan dia, itu pasti akan dibuat-buat. Zhang Tao, kamu sudah mati. Mati. 4 jenderal iblis besar dari alam fase hukum klan iblis meraung lagi, dan masing-masing dari mereka meledak dengan gerakan besar. Ledakan, ledakan, ledakan. Zhang Tao mengangkat hukum api penyucian Daoshan untuk melawan. Daoshan Purgatory melakukan 4 gerakan membunuh yang menakutkan, dan kemudian meledak. 4 pembangkit tenaga hukum klan iblis, semuanya tertawa mengerikan, dan dengan panik membantai Zhang Tao, ingin membongkar Zhang Tao menjadi 8 bagian dan memakannya. Tuan Allah, Tuan Allah, Tuan Allah, raungan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Penjaga iblis di sekitarnya meraung dengan seluruh kekuatan mereka. Mereka ingin membantu Zhang Tao, tapi mereka tidak bisa membantu apapun. Mereka tidak tahan setelah pertempuran di alam fase hukum, mereka bahkan tidak bisa mendekati sisi Zhang Tao. Dan, mereka sendiri juga terjebak dalam pertempuran sengit hidup dan mati, dan situasi mereka sangat sulit. Lihat, metode serangan dan pembunuhan dari 4 jenderal iblis besar alam fase hukum klan iblis akan menimpa Zhang Tao. Tiba-tiba, ledakan, di puncak kastil iblis, cahaya iblis yang menakutkan menyatu, dan kemudian, cahaya iblis ini turun dari langit. Keempat klan iblis bahkan lebih bersemangat. Tampaknya Yang Mulia Sato akhirnya menyelesaikan masalah di kastil iblis dan mulai membuka kekuatan arai besar untuk membantu mereka membunuh Zhang Tao bersama. Hati Zhang Tao berat. Dia tidak takut mati, tapi dia tidak berdamai. Masih banyak hal yang ingin saya lakukan tetapi tidak dilakukan. Seperti apa? Mengusir iblis sepenuhnya dari dunia ini, kembalikan perdamaian dunia, dan buat umat manusia sehat. Mengapa takut mati? Aku, Zhang Tao, akan bertarung sampai saat-saat terakhir. Zhang Tao meraung marah, rambut panjangnya menari dengan liar, dan pada saat ini, dia masih tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Itu hanya kematian, nafas. Kehidupannya seperti api yang mengamuk, dan dia ingin benar-benar mekar cahaya dan panas kehidupan sebelum dia mati. Saat berikutnya, ledakan. Cahaya sihir menakutkan yang jatuh dari langit berada di luar dugaan semua orang, dan itu juga di luar dugaan semua iblis. Cahaya ajaib benar-benar mengenai jenderal iblis besar dari alam fase hukum. Diikuti oleh sesosok melesat keluar dari atas kastil iblis, berdiri tegak di langit. Cahaya ki dan darah yang menyala-nyala memantulkan langit. Dalam cahaya, sesosok muncul di hadapan semua ras manusia dan iblis. Ini Yun Hao. Dia menatap penonton dan berteriak, "Aku, Yun Hao, ada di sini, Teran, tak terkalahkan." Suara keras bergema di antara langit dan bumi, menekan raungan seluruh medan perang. Saat ini, di hati semua pengawal iblis kota Wudian, darah mendidih yang tak tertandingi muncul. Yun Hao, dia telah mengendalikan susunan iblis. Semua iblis bingung, dan mereka merasa tidak bisa dipercaya dan luar biasa. Mati, teriakan keras terdengar. Baru saja, Zhang Tao, yang siap bertarung dengan putus asa, menebas jenderal iblis besar alam fase hukum iblis yang terkena kekuatan susunan iblis, dan menebasnya dengan kuat. Para Teran tidak terkalahkan, Zhang Tao meraung, dan kemudian dia membunuh jenderal iblis besar alam hukum klan iblis lainnya yang masih dalam keadaan bingung. Para Teran tidak terkalahkan. Ku Feng, salah satu dari 10 utusan penindasan iblis teratas dari Istana Bela Diri, juga meraung marah, kekuatannya mendidih, dan dia mengayunkan pisaunya untuk menebas musuh kuat klan iblis yang dia hadapi. Para Teran tidak terkalahkan. Xiao Ye,
Penekan iblis dari pasukan Lone Blade, membanting tinjunya dan menghancurkan bekas tinju di langit. Para Teran tidak terkalahkan. Fang Yu, wakil kepala aula dari Aula Pedang Gila, mengeluarkan raungan rendah di tenggorokannya, dan pisaunya menjadi lebih ganas. Para Teran tidak terkalahkan. Para Teran tidak terkalahkan. Para Teran tidak terkalahkan. Satu demi satu, teriakan keras terdengar di medan perang. Semua prajurit Istana Bela Diri telah sangat didorong. Selain itu, sumber iblis tidak lagi memberkati tubuh iblis, dan susunan iblis telah menjadi kekuatan untuk menekan iblis. Dengan penampilan Yun Hao, seluruh situasi pertempuran dapat dikatakan telah membentuk pembalikan yang mengguncang bumi dalam sekejap. Di Kastil Ajaib, Jenderal Iblis Besar dari Alam Barat meledak di dada Tian Bugui dengan pukulan. Ledakan, tubuh Tian Bugui akhirnya jatuh. Jenderal Iblis Besar Shido tampak mengerikan, dan hatinya berdebar-debar. Tian Bugui, yang awalnya memahami arti sebenarnya dari fase hukum, belum benar-benar memadatkan fase hukum, tetapi di bawah serangannya, dia bertahan selama hampir 100 putaran. Sekarang dia telah bertarung sampai sekarang, dia tidak bisa membayangkan keinginan seperti apa yang dapat mendukung Tian Bugui sepanjang waktu. Sekarang, Tian Bugui akhirnya jatuh. Anda, sial, iblis besar Shido meraung. Tetapi pada saat ini, suara tak terkalahkan dari umat manusia dari Yun Hao bergema di seluruh kastil iblis. Jenderal Iblis Besar Shido tampak tercengang. Segera setelah itu, dia menemukan bahwa itu kekuatan susunan sihir di seluruh kastil iblis dibangkitkan. Menahan napasnya, Jenderal Iblis Agung Shida segera menyadari bahwa dia takut sesuatu telah terjadi pada Sato, keturunan Raja Iblis, dibunuh oleh Yun Hao, anak laki-laki Teran muda yang membunuh lapisan ke-18 kastil iblis. Pikirkanlah, di hati Jenderal Iblis Besar Shido, pasti ada kegelisahan yang mendalam. Situasinya di luar kendali. Sekarang, dia hanya ingin membunuh Tian Bugui dengan cepat, dan kemudian segera mengungsi dan melarikan diri dari kota Qingyuan. Itu bisa dimulai saat ini. Tian yang jatuh ke tanah tidak kembali, tetapi berdiri lagi. Tubuhnya sudah compang-camping, pedangnya juga telah patah menjadi dua. Darahnya mengering, napasnya habis, dan vitalitasnya hampir habis. Tapi selalu ada seberkas cahaya di matanya, cahaya yang sepertinya tidak akan pernah padam apapun yang terjadi. Lengan telanjang, Tian Bugui terangkat, dan pedang berat yang patah diangkat. Dia melihat Jenderal Iblis Besar Shido di seberangnya, dan berkata, "Teran, tak terkalahkan." Suara itu, nyaring dan bergema. Ketika kata-kata itu jatuh, Tian Bugui membunuh dengan kejam, mengambil inisiatif untuk menyerang, menyapu pedang yang patah, dan mencurahkan semua kekuatannya, semua kegigihannya, dan semua keyakinannya ke dalam pedang ini. Secercah cahaya mekar di pedang yang patah. Dalam sekejap mata, itu seperti anakan muda yang tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi. Kilauan, itu berubah menjadi matahari yang cerah. Matahari itu mulia, menghilangkan semua kegelapan dan menerangi dunia. Saat ini, arti sebenarnya dari hukum tidak. Akhirnya, telah terjadi perubahan kualitatif, dan ia telah memadatkan fase Dharma yang sejati, hari besar. Bila pedang yang patah telah menembus lubang yang tak terhitung jumlahnya. Ini seperti tubuh Tian Bugui. Tapi pedang ini, seperti kehendak Tian Bugui, tidak bisa dihancurkan. Pedang yang patah, dengan matahari cahaya agung, memotong pertahanan Jenderal Iblis Besar Shido, merobek tubuhnya, dan benar-benar menghancurkan energi iblis gelap di tubuhnya. Batalion Komando Seni Bela Diri. Laporkan, Qin Yasha, wakil kepala aula dari Aula Bayangan Terbang, secara pribadi bergegas di depan Yan Kuan, Ouyang Zhao, dan Liu Qing. Wakil Master Aula Qiki, Master Aula Ouyang, Master Aula Liu, saya menemukan bahwa Zhang Tao dari Aula Guangming memimpin lebih dari 800 orang untuk menyerang base camp yang dibangun oleh klan iblis di kota Qingyuan. Begitu ucapan ini keluar, mereka bertiga mengubah wajah mereka. Ouyang Zhao mendengus dingin dan berkata, Zhang Tao ini benar-benar gila, dia akan mati, menarik sekelompok orang untuk menemaninya sampai mati. Saya pikir dia melakukannya dengan sengaja, dia mengusulkan untuk menyerang kota Qingyuan sebelumnya. Kami tidak setuju, dia melakukan ini sekarang, hanya untuk memaksa kami pergi ke bala bantuan dan menyelesaikan rencananya untuk menyerbu kota Qingyuan. Liu Qing juga mengangguk dan berkata,
kekuatan klan iblis di kota King Yuan sangat kuat. Itu sama saja dengan sarang harimau Long Tan. Zhang Tao pergi, saya khawatir tidak akan ada kembali. Atau baik, dia meninggal di kota King Yuan, kita juga bisa menghemat makanan ringan. Yan Kuan merenung sejenak, dan kemudian berkata, lewati perintah, ingat semua penjaga penindasan iblis di Istana Bela Diri, dan berkumpul di sini. Wakil Kepala Aula, apakah Anda di sini untuk memperkuat Zhang Tao? Liu Qing tiba-tiba bertanya, tampak bingung. Ouyang Zhao, Wakil Kepala Aula, dengan segala cara, kita tidak bisa dipimpin oleh hidung Zhang Tao, biarkan dia mati di kota King Yuan, bagi kita, ini adalah hal yang baik. Yan Kuan mencibir dan berkata, tentu saja saya tidak ingin memperkuatnya. Saya akan memanggil semua pengawal penindas iblis kembali, semua orang ada di bawah hidung kita, dan tidak ada yang bisa bertindak untuk memperkuat tanpa izin. Pada saat itu, Zhang Tao meninggal di kota King Yuan, dan itu juga merupakan keputusannya sendiri untuk mengirimnya ke kematian. Kami tidak memiliki bala bantuan, jadi kami memanggil semua orang kembali, dan mengatakan bahwa kami menemukan lokasi gua iblis, dan membawa mereka untuk melawan gua iblis, dan ketika kami tidak dapat menemukan gua iblis, kami mengatakan bahwa informasinya salah, jadi tidak ada yang bisa menyalahkan kami karena tidak memperkuat Zhang Tao. Begitu kata-kata ini keluar, Ouyang Zhao, langkah wakil kepala aula, luar biasa, tidak hanya menyingkirkan Zhang Tao, tetapi kita tidak akan jatuh ke tangan orang lain. Liu Qing tersenyum dan berkata, layak menjadi wakil kepala aula, dan dia berpandangan jauh ke depan. Qin Yasha juga mengikutinya. Wakil kepala aula berpandangan jauh ke depan, dan bawahannya sangat mengaguminya. Yan Kuan sedang dalam suasana hati yang baik dan berkata, oke, kalian, cepat panggil orang kembali, jika kamu tidak mematuhi perintah, kamu bisa melakukannya. Bab 416, Sendirian, ke Gua Iblis. Di dalam kota King Yuan, perang besar berlanjut. Karena Yun Hao mengendalikan arai iblis, situasinya benar-benar terbalik, tetapi pertempuran besar ini pasti tidak akan dapat berakhir dalam waktu singkat. Kekuatan iblis yang tersebar terus kembali untuk membantu berpartisipasi dalam perang. Dan kekuatan Legiun Penindasan Iblis Wudian juga datang dengan mantap. Pertempuran, yang berlangsung selama lebih dari setengah bulan ini kini telah membentuk pertempuran sengit dengan kota King Yuan sebagai intinya. Pemimpin aula-aula Guangming, dengan kerjasama Yun Hao dan susunan iblis, dengan kuat membunuh 2 jenderal iblis besar dari alam hukum klan iblis, serta 2 jenderal iblis besar, melihat situasinya tidak benar, dia memilih untuk mundur sementara. Zhang Tao tidak mengejar lagi. Bahkan jika dia tega bertarung lagi, tubuhnya tidak tahan. Sebelumnya, untuk mengulur waktu bagi Yun Hao di Kastil Iblis, dia membayar harga yang sangat mahal dengan 1 musuh dan 4, dia sudah mempertaruhkan nyawanya di pertarungan. Jika bukan karena serangan tepat waktu Yun Hao dengan arai iblis, sekarang, saya khawatir tidak akan ada lagi Zhang Tao di dunia ini. Yun Hao tidak terus menggunakan arai iblis untuk bertarung dengan 2 alam hukum klan iblis yang mundur sementara, sosoknya melintas dan terbang di depan Zhang Tao. Tuan Aula Zhang Tao, yang berlumuran darah, menatap Yun Hao, dan matanya bersinar lega dan gembira. Dengan premis tidak mengetahui tujuan spesifik Yun Hao, dia sebenarnya sedang berjudi. Sekarang buktikan bahwa dia bertaruh dengan benar. Yun Hao, Hall Master Zhang, saya harus pergi. Dia tidak menyeret lumpur dan air, dan langsung ke intinya, berkata, saya punya cara untuk menemukan pintu masuk ke Gua Iblis, klan Iblis ada di Gua Iblis, dan jika saya ingin membiarkan Kaisar Iblis yang mati yang cukup untuk menempati peringkat 10 besar dalam sejarah klan Iblis muncul kembali di dunia, waktu tidak dapat ditunda. Zhang Tao terkejut, dan kemudian berkata, oke, aku akan pergi ke Gua Iblis bersamamu sekarang. Yun Hao menggelengkan kepalanya, tatapannya menyapu sekeliling, dan berkata, medan perang ini masih membutuhkan Hall Master Zhang untuk duduk sebagai penanggung jawab, dan Anda tidak dapat melakukannya tanpanya di sini. Tuan Zhang, token ini milik Sato, keturunan Raja Iblis. Dengan token ini, Anda dapat membuka lingkaran sihir yang menyegel Gua Iblis. Anda mengumpulkan token terlebih dahulu. Ketika situasi di sini ditangani, Anda dapat meminta Xia Xuan untuk membawa Anda kepada saya, dan kemudian menunggu berita saya sebelum Anda melakukannya.
Dia bisa menggunakan bagian dari Demon Source Light Cluster untuk menemukan pintu masuk ke Demon Cave, yang terus-menerus mengubah lokasinya. Dan Xia Xuan dapat menemukan Yun Hao dengan induksi Yin dan Yang dengan Yun Hao. Di dalam Gua Iblis, pasti ada banyak bahaya. Yun Hao memasuki Gua Iblis sendirian, yang tampaknya berbahaya, tetapi sebenarnya lebih aman. Sekarang, prioritasnya adalah tidak membawa orang ke dalam Gua Iblis. Sebaliknya, pertama-tama hentikan kehendak spiritual Kaisar Iblis Kematian agar tidak keluar dari kotak perunggu. Jika ada lebih banyak orang yang memasuki Gua Iblis bersama-sama, itu akan menjadi kejutan bagi ular itu. Yun Hao masuk sendirian dan bisa menunggu kesempatan untuk bergerak. Alasan mengapa token Sato, yang dapat membuka susunan sihir di pintu masuk Gua Iblis, diserahkan kepada Zhang Tao secara alami karena Yun Hao memiliki token lain di tangannya. Dia membandingkan, setelah keturunan Raja Iblis Satsuma terbunuh di dinasti King Feng, token yang diperoleh persis sama dengan token Sato, dan itu adalah kunci untuk membuka susunan iblis. Zhang Tao, kamu masuk jauh ke dalam Gua Iblis sendirian. Aku, benar-benar tidak bisa yakin. Yun Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, Hall Master Zhang, situasinya mendesak, saya tidak bisa membahasnya perlahan, saya akan mengambil langkah pertama. Anak, Xia Xuan juga terbang. Dia juga membunuh banyak iblis dalam pertempuran, dan tubuhnya berlumuran darah. Tapi tidak peduli seberapa berbahayanya sebelumnya, ketika dia melihat Yun Hao keluar dari kastil iblis, dia merasa langit akhirnya cerah. Tetapi begitu dia terbang, dia mendengar Yun Hao berkata bahwa dia ingin terus mengambil langkah pertama, dan hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak menegang lagi. Yun Hao memandang Xia Xuan dan berkata, pertama-tama kamu tinggal di sini bersama Hall Master Zhang, dan setelah pertempuran di sisi ini mereda, kamu membawa Hall Master Zhang dan mereka, dan menemukan pintu masuk ke Gua Iblis melalui induksiku bersamamu. Saya bisa merasakan pendekatan Anda. Ketika aku membutuhkanmu untuk menyerang gua, aku akan memutuskan indera antara aku dan kamu, yaitu, setelah indera kita diblokir, itu akan menjadi kesempatanku untuk membiarkanmu memasuki gua. Meskipun Xia Xuan gugup dan khawatir, tapi dia juga tahu apa yang penting, dan kemudian mengangguk berat, Cilde, kalau begitu kamu. Hati-hati, Yun Hao memandang Zhang Tao dan berkata, Hall Master Zhang, ini, aku akan menyerahkannya padamu dulu. Katakanlah, Yun Hao melangkah keluar dan terbang menjauh. Zhang Tao melihat sosok Yun Hao yang berangsur-angsur menghilang, menarik napas dalam-dalam, dan tiba-tiba menghela nafas dalam hatinya, dan berkata, ras manusia memiliki putra seperti itu pasti keberuntungan besar. Yun Hao, yang meninggalkan kota King Yuan, memegang gugus cahaya sumber iblis di tangannya, dan dia tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Kelompok cahaya sumber iblis dan sumber iblis di Gua Iblis memiliki daya tarik timbal balik yang dapat mengarahkannya ke arah. Sehari telah berlalu, Yun Hao akhirnya mengunci lokasi pintu masuk ke Gua Iblis. Di depannya, ada danau jernih dengan riak. Riak gelombang air, pada kenyataannya, adalah riak ruang yang disebabkan oleh turbulensi ruang. Formasi teleportasi spasial yang sangat istimewa meleleh ke danau ini. Lokasi Gua Iblis selalu diperbaiki. Tapi pintu masuk ke Gua Iblis adalah formasi teleportasi spasial yang bergerak. Sekarang, pintu masuk formasi teleportasi spasial, di danau ini, dapat menghilang setelah beberapa saat, dan muncul di tempat lain. Metode ini sangat pintar, karena alasan inilah itu juga mungkin. Bahkan jika Zhang Tao dan yang lainnya telah lama memperhatikan bahwa itu klan iblis menunjukkan tanda-tanda kebangkitan, mereka tidak pernah bisa mengetahui di mana Gua Iblis itu berada. Yun Hao secara alami memiliki cara untuk memecahkan susunan ini. Tapi tidak perlu untuk ini. Dengan pikiran, dia mengeluarkan kunci lain yang bisa membuka pintu masuk ke Gua Iblis. Di dinasti King Feng, token yang diperoleh dengan membunuh keturunan Raja Iblis, Sato, muncul di tangan Yun Hao, dan Yun Hao melemparkan token itu ke danau di depannya. Saat token jatuh ke danau, riak di permukaan danau menghilang dalam sekejap. Segera setelah itu, ruang itu berputar dan berubah menjadi saluran spasial. Yun Hao tidak ragu-ragu sama sekali, sosoknya melintas, dan dia memasuki lorong. Berjalan melalui lorong spasial. Ketika Anda akan secara resmi melangkah ke Gua Iblis. Masa sumber iblis di tangan Yun Hao tiba-tiba menyebar,
dan energi di dalamnya menyelimuti seluruh tubuhnya, berubah menjadi gumpalan pola ilmu hitam, menempelkan di permukaan kulitnya. Sepertinya tidak ada perbedaan dari iblis biasa. Tentu saja, metode kamuflase semacam ini, jika Anda bertemu iblis di alam-alam hukum, Anda tidak dapat menyembunyikannya sama sekali, dan itu akan mudah dideteksi. Tapi Yun Hao tidak perlu menyembunyikan persepsi dan penyelidikan klan iblis di alam fase hukum, dia hanya membutuhkan lapisan penyamaran identitas untuk memasuki gua iblis dengan lancar tanpa menyebabkan gerakan apapun. Dalam hal situasi saat ini, klan iblis mengirim pasukan besar keluar, dan jumlah jenderal iblis besar dari alam fase hukum di gua iblis pasti tidak banyak. Dan tidak mungkin untuk cukup boros untuk membiarkan jenderal iblis besar dari alam fase hukum menjaga pintu masuk gua iblis untuk menjaga pintu. Segera, Yun Hao dengan lancar melewati lorong dan memasuki gua iblis. Ruang redup, dipenuhi dengan aura iblis yang meresap, dan benda seperti matahari hitam tergantung di udara. Itu untuk memberikan kekuatan bagi iblis, sumber iblis yang sebenarnya. Sumber iblis Sato, keturunan Raja Iblis, adalah bagian kecil dari putaran Black Day ini. Hampir begitu Yun Hao keluar dari lorong, tiba-tiba, sekelompok iblis segera menyerbu di depannya. Bab 417, Nafas Pedang Dao yang tidak bernyawa. Berhenti, dengan sekelompok elit iblis, klan iblis yang dipimpin oleh Yun Hao mabuk. Yun Hao mendengus dingin, mengangkat tangannya dan menjabat tangannya, dan tanda untuk membuka pintu masuk gua iblis muncul di tangannya. Atas perintah Yang Mulia Sato, saya telah kembali untuk melaporkan sesuatu yang penting kepada Raja Iblis. Mengapa Anda tidak menyingkir dengan cepat? Jika Anda menunda acara besar, saya melihat siapa di antara Anda yang bisa bertanggung jawab. Melihat token di tangan Yun Hao, tiba-tiba, sekelompok iblis yang menghalangi jalannya buru-buru menyingkir. Klan iblis yang dipimpin olehnya berkata seolah menyanjung, "Utusan iblis, Raja Iblis telah memasuki sumber iblis dan siap mengambil langkah terakhir untuk menghidupkan kembali Kaisar Iblis Kematian." Raja Iblis telah menjelaskan, jika ada sesuatu selama periode tersebut, langsung pergi ke Ratu Iblis sana. Yun Hao mendengus dan berkata, "Oke, saya tahu, terima kasih atas beritanya. Biarkan saya menghemat sedikit waktu." Kemudian, Yun Hao terbang. Gua iblis sangat besar. Selain itu, karena iblis mengirim pasukan besar untuk bertarung di luar, jumlah iblis di gua iblis tidak banyak, jadi di mana-mana tampak sangat kosong. Kemudian, Yun Hao mengandalkan token itu lagi, seperti barusan, dan berhasil memasuki kota gua iblis. Dia mendongak dan melihat matahari besar sumber iblis hitam di udara. Tampaknya rencana klan iblis untuk menghidupkan kembali Kaisar Iblis Kematian akan diselesaikan di sumber iblis, dan Raja Iblis mereka secara pribadi bertanggung jawab atas masalah ini, dan dia tinggal di sumber iblis saat ini. Bukan tugas yang mudah untuk memasuki sumber iblis. Jika kehendak spiritual Kaisar Iblis Kematian ingin keluar dari masalah secara menyeluruh, itu tidak hanya membutuhkan sejumlah besar manik-manik kematian, tetapi juga pasti perlu melibatkan sebagian besar energi sumber iblis. Sekarang, stabilitas sumber iblis berarti bahwa kehendak spiritual Kaisar Iblis Kematian belum dibuka, dan mereka masih bersiap. Dengan kata lain, Yun Hao masih punya waktu untuk bersiap. Arsitektur kota ajaib ini penuh dengan kekasaran dan keliaran. Dan di pusat kota ajaib, berdiri sebuah kastil ajaib. Ini tidak sama dengan kastil ajaib di kota King Yuan. Kastil ajaib di kota King Yuan hanya memiliki 18 lantai. Dan kastil ajaib ini memiliki 99 lantai. Menurut pemahaman Yun Hao tentang klan iblis, hanya ada satu cara untuk memasuki sumber iblis, yaitu dengan menggunakan kekuatan kastil iblis untuk memadatkan saluran dan menghubungkan sumber iblis. Pasukan klan iblis mendatangkan malapetaka di luar, dan kota iblis juga tampak suram dan kosong, banyak rumah kosong. Yun Hao memilih halaman yang lebih dekat ke kastil iblis, dan menggunakannya sebagai pijakan untuk saat ini. Sekarang, ini belum waktunya untuk mengotori tangan Anda. Ketika Kaisar Iblis Kematian benar-benar ingin keluar dari masalah, kotak perunggu pasti akan meletus dengan getaran kekuatan yang kuat dan meluap, dan pada saat itu, Yun Hao dapat mencoba mengendalikan kekuatan yang tersisa di kotak perunggu di kehidupan sebelumnya. Tentu saja, tidak perlu melakukan apa-apa saat ini.
Yun Hao mengendalikan sebagian dari sumber iblis di tubuhnya untuk berkumpul kembali menjadi gugus cahaya hitam, dan kekuatan spiritualnya berubah menjadi gumpalan pola roh emas dan bergabung menjadi gugus cahaya sumber iblis. Pada saat kritis, Anda dapat menyerahkan bagian dari sumber iblis ini dan membiarkannya kembali ke sumber iblis matahari hitam, mengganggu operasi energi keseluruhan dari sumber iblis, untuk menunda waktu keinginan spiritual Kaisar Iblis Kematian untuk keluar dari masalah. Segera, Yun Hao mengintegrasikan bagian dari klaster cahaya sumber iblis di tangannya ini ke dalam sejumlah besar jejak spiritual miliknya. Diikuti oleh Yun Hao duduk bersila, menjalankan latihan, dan mulai menelan pil kebangkitan. Dalam roda hidup dan mati, energi kematian di roda kematian belum terisi. Setelah Yun Hao membunuh Sato, keturunan Raja Iblis, dia mendapatkan cukup manik-manik kematian, tetapi untuk saat ini, kematian yang disebabkan oleh energi kematian tidak akan berdampak besar dalam pertempuran besar berikutnya, dan itu tidak dapat menjadi kunci untuk mengendalikan situasi pertempuran. Dan energi kehidupan dapat membuat Yun Hao tetap berada di puncak sepanjang waktu. Oleh karena itu, sangat penting untuk menelan pil kebangkitan sekarang dan memperkuat energi kehidupan di cakra kelahiran. Di dalam kastil ajaib, Ratu Iblis sana, akhir-akhir ini, kelopak matanya selalu berdetak dan hatinya gelisah. Ratu Iblis, lebih baik kamu istirahat dulu, kamu sangat kuyup akhir-akhir ini. Seorang pelayan iblis melangkah maju dan dengan lembut menggosok pelipisnya untuk Ratu Iblis. Ratu Iblis menggelengkan kepalanya dan berkata, rencana ini terkait dengan apakah klan Iblis Vena kita dapat melangkah ke panggung besar seluruh alam surgawi. Raja Iblis membuat persiapan terakhir untuk kehendak spiritual Kaisar Iblis Kematian untuk keluar dari masalah di sumber iblis. Putra, saya, Sato, bertarung di luar, dia telah mengumpulkan cukup banyak manik-manik kematian, dan dia telah membuat prestasi besar, tetapi dia masih harus melibatkan umat manusia di luar, menarik perhatian umat manusia, dan mencegah umat manusia menemukan gua iblis untuk mengganggu pemulihan Kaisar Iblis Kematian. Sebagai Ratu Iblis, bagaimana saya bisa memilih untuk beristirahat pada saat kritis seperti itu? Pelayan Iblis, Ratu Iblis peduli dengan seluruh klan, yang benar-benar merupakan berkah bagi klan Iblis kita. Ratu Iblis, baiklah, pergi dan bawa wadah yang siap digunakan untuk membawa kehendak spiritual Kaisar Iblis Kematian. Saya secara pribadi akan mengendalikan Ki Iblis untuk mengubah tubuhnya untuk memastikan bahwa tidak ada kecelakaan pada saat kritis. Pelayan Iblis segera mengambil pesanan dan pergi. Lebih dari 1/4 jam kemudian, sebuah kandang besar dibawa ke Ratu Iblis. Ratu Iblis melambaikan tangannya. Tiba-tiba, kandang terbuka. Di dalam kandang, seorang pria teran, yang tubuhnya ditusuk oleh kabel besi yang tak terhitung jumlahnya yang ditutupi dengan pola sihir hitam, kulitnya pucat dan tanpa jejak darah, dan dia sepertinya telah jatuh ke dalam keadaan tidak sadarkan diri, tidak bergerak. Tapi tiba-tiba, pria itu tiba-tiba membuka matanya, dan ujung tajam keluar dari matanya, membunuh Ratu Iblis. Ratu Iblis mendengus dingin, mengangkat tangannya dan menyebarkan serangan, lalu segera membuat segel satu tangan dan menekannya di kandang. Tiba-tiba, Ki Iblis yang kuat meletus di dalam sangkar, dan Ki Iblis ini disuntikkan ke tubuh pria itu di sepanjang kabel besi yang membentang melalui tubuh pria manusia itu. Ki Iblis memasuki tubuhnya, dan pria itu menahan rasa sakit yang menakutkan hingga ekstrim, tetapi dia tidak mendengus linglung, dan langsung menggertakkan giginya dan bertahan. Sesaat kemudian, Ratu Iblis menarik kekuatan untuk menyiksa pria itu. Jika bukan karena fakta bahwa itu fisikmu relatif istimewa dan dapat digunakan untuk membawa kehendak spiritual Kaisar Iblis Kematian untuk waktu yang singkat, apakah menurutmu kami akan mengizinkanmu untuk hidup sampai sekarang? Tubuh fisik Anda, dalam 3 tahun terakhir, telah diubah oleh Ki Iblis setiap hari, dan dalam beberapa hari, kami akan menyuntikkan darah iblis paling murni ke dalam tubuh Anda, dan tubuh fisik Anda ini akan menjadi tubuh iblis yang sangat baik. Ketika saatnya tiba, kami akan benar-benar memusnahkan jiwamu dan membiarkan spiritual Kaisar Iblis Kematian akan mengambil alih tubuh iblis ini. Lin She, kamu telah membunuh iblis sepanjang hidupmu, tetapi pada akhirnya tubuhmu digunakan oleh iblis, hahaha, rasa seperti ini pasti luar biasa.
Ini kesenangan Anda. Membawa kehendak spiritual Kaisar Iblis Kematian adalah berkah yang dikumpulkan oleh generasi ke-18 leluhur keluarga Lin Anda. Pria di dalam sangkar memiliki kebencian di matanya. Tapi saat ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sana mencibir dan berkata, turunkan, saat ini besok, bawa dia lagi, dan setiap hari di masa depan, saya secara pribadi akan menangani masalah menanamkan tubuh Lin Xie dengan energi iblis. Petik 2 titik. Saat ini, Yun Hao, yang bersembunyi di dekat kastil iblis dan melahap pil kebangkitan untuk berkultivasi, tiba-tiba membuka matanya, dan sentuhan kejutan muncul di wajahnya. Karena, baru saja, dia merasakan nafas dao pedang tak bernyawa. Bab 418, Kepala Aula yang telah menghilang selama 3 tahun. Wusheng Kendo adalah jalur pedang saudara baik Yun Hao, Di Fei, di kehidupan sebelumnya. Di Fei, pendiri Istana Bela Diri. Sekarang, Yun Hao baru tahu bahwa Di Fei sendirian, di jurang, dan di hadapan iblis yang tak ada habisnya. Dia telah jatuh ke dalam bahaya hidup dan mati. Bahkan kekuatan segel Istana Bela Diri tidak bisa dipertahankan. Ada banyak hal di Istana Bela Diri, yang mungkin berisi jejak pedang tak bernyawa Di Fei. Sebelumnya, Yun Hao telah memicu kekuatan pedang Dao tanpa nyawa melalui pedang keluarga Bai. Tetapi di aula bela diri di sisi kerajaan kuno Xia besar ini, barang-barang yang saat ini mengandung jejak dao pedang tak bernyawa semuanya telah dihancurkan oleh wakil master aula Yan Kuan. Kemudian, hanya ada satu kemungkinan bahwa nafas dari jalur pedang tak bernyawa muncul di gua iblis barusan, dan itu berasal dari master aula bela diri Lin Xie, yang telah menghilang selama 3 tahun. Zhang Tao pernah memberitahu Yun Hao, "Ayah, Lin Qi adalah sosok besar di aula seni bela diri surga dan salah satu murid pribadi Di Fei. Lin Xie sendiri juga telah mengolah jalur pedang tak bernyawa dan telah berhasil memasukinya." Fang Cai, dalam nafas pedang tak bernyawa, ada gumpalan kemarahan dan keengganan yang ekstrim. Dengan kata lain, Lin Xie masih hidup dan terjebak di gua iblis. Penemuan tak terduga, ini mengganggu rencana awal Yun Hao. Lin Xie, itu harus diselamatkan. Karena, ketika Lin Xie kembali ke Istana Bela Diri hidup-hidup, dia bisa menekan kekacauan di Istana Bela Diri, dan Istana Bela Diri memulihkan stabilitas, sehingga Yun Hao dapat menggunakan kekuatan Istana Bela Diri untuk bersaing dengan kerajaan kuno Xia besar, untuk menemukan petunjuk ke Chang Yao, dan membantu Xia Xuan membalas dendam. Selain itu, ayah Lin Xie, karena dia adalah salah satu murid pribadi Di Fei, dia dapat lebih memahami rahasia Duzen Abyss Di Fei melalui Lin Xie. Selain itu, ada alasan penting. Lin Xie telah berada di dalam gua selama 3 tahun, dan mungkin dia memiliki beberapa petunjuk penting tentang gua di sini. Hati Yun Hao tergerak. Tiba-tiba, gumpalan pedang Qi melesat keluar dari tubuhnya. Di dunia ini, selain Di Fei, tidak akan ada orang yang mengenal pedang Dao tak bernyawa lebih baik daripada Yun Hao. Dia dapat dengan sempurna menafsirkan arti sebenarnya dari pedang tak bernyawa itu. Pada saat ini, gumpalan pedang Qi yang dipadatkan oleh Yun Hao ini mengungkapkan niat untuk benar-benar tidak bernyawa, seolah-olah dia ingin menghancurkan semua musuh, Tuhan memblokir dan membunuh Tuhan, dan iblis memblokir dan membunuh iblis. Diikuti oleh pedang Qi menembak, dan saat meninggalkan halaman, pedang Qi hancur dengan sendirinya dan menghilang tanpa jejak. Sementara, Lin Xie, yang dipenjara di penjara bawah tanah kastil iblis, tiba-tiba mengangkat kepalanya tiba-tiba, membuka matanya, dan kejutan tebal muncul di wajahnya yang tidak berdarah. Baru saja, dia merasakan nafas dao pedang tanpa nyawa. Meskipun nafas itu tidak kuat, tetapi tingkat penyempurnaannya sama sekali tidak pernah terdengar. Dia belum pernah mendengar siapapun di aula bela diri yang telah memahami dao pedang tanpa nyawa dari master aula utama ke tingkat ini. Jika bukan karena fakta bahwa master aula utama Di Fei Duzen berada di jurang, Lin Xie bahkan akan curiga bahwa master aula utama mengetahui berita tentang kebangkitan Kaisar Iblis Kematian yang akan segera terjadi, dan kemudian membunuh gua iblis ini. Nafas jalur pedang tak bernyawa yang ada di dunia bawah terus-menerus menghantam hati sanubari Lin Xie. Lin Xie tidak menahan nafas dao pedang tanpa nyawa, dia bahkan memicu dao pedang tanpa nyawa yang dia kuasai, dan tiba-tiba, dao pedang tanpa nyawa di tubuhnya berfluktuasi, seolah-olah memberikan panduan untuk nafas dao pedang tanpa nyawa yang menyebar di sekitar.
Semua nafas pedang tak bernyawa Dao benar-benar memasuki tubuhnya. 3 tahun penahanan di sini. Vitalitas di tubuh Lin Xie telah lama dikosongkan, dan tubuhnya telah dilarang oleh iblis, dan tidak mungkin tubuh fisiknya menyerap sedikit pun vitalitas. Akibatnya, Lin Xie memiliki alam, tetapi dia tidak memiliki vitalitas untuk digunakan. Pada saat ini, aura Dao pedang tak bernyawa yang memasuki tubuhnya benar-benar terlalu murni. Tingkat kemurnian jalur pedang tak bernyawa ini benar-benar di luar pemahaman Lin Xie tentang pedang tak bernyawa, jadi aura jalur pedang tak bernyawa yang memasuki tubuhnya secara bertahap menggantikan pedangnya yang tak bernyawa. Setengah jam berlalu, nafas jalur pedang tak bernyawa langsung berada di tubuh Lin Xie, terkondensasi menjadi pedang Qi. Hati Lin Xie terkejut, dia masih memikirkan omong kosong, dan tiba-tiba, sebuah ide, melalui pedang Qi yang dipadatkan oleh pedang Dao yang tak bernyawa, muncul di tubuhnya. Tuan Istana Lin, saya adalah orang dari Aula Terang Istana Bela Diri, dan saya di sini untuk menyelamatkan Anda, tetapi sebelum itu, saya ingin Anda memberitahu saya tentang semua pengaturan mengenai Gua Iblis ini. Orang-orang di Bright Hall, Lin Xie kaget, kapan Hall of Light memiliki sosok yang begitu menakutkan? Zhang Tao benar-benar memiliki dua kuas, dan dia tidak salah. Dia bisa membawa keberadaan yang begitu kuat ke Guangming Hall. Meskipun masih terlalu banyak pertanyaan di hati Lin Xie, dia tahu bahwa ada prioritas dalam berbagai hal. Jadi dia segera menanggapi Yun Hao dengan pikirannya dan melalui pedang kita bernyawa di tubuhnya. 3 tahun lalu, saya menemukan bahwa iblis tampaknya merencanakan rencana yang mengerikan. Jadi saya secara pribadi meninggalkan Aula Bela Diri untuk menyelidiki. Ketika saya hendak mendekati kebenaran, saya tidak tahu bahwa saya telah ditemukan oleh iblis, dan mereka memasang jebakan untuk menangkap saya kembali ke Gua Iblis. Dan kemudian, saya akhirnya tahu rencana spesifik klan iblis, tetapi saya dipenjara di Gua Iblis, dan saya tidak bisa mengeluarkan berita sama sekali. Mereka ingin membantu Kaisar Iblis legendaris dari ras iblis muncul kembali. Kaisar Iblis kematian kehilangan tubuh fisiknya, dan kehendak spiritualnya diwarnai dengan jejak benda yang disegel, dan untuk menyingkirkan pengaruh benda yang disegel padanya, dia memutuskan untuk tidak menyatukan kembali tubuh fisik, tetapi memilih tubuh seorang prajurit manusia untuk diubah menjadi tubuh iblis untuk dia gunakan. Setan memenjarakan saya dan tidak membunuh saya, karena, ketika saya masih kecil, ayah saya memberi saya harta surga dan bumi yang sangat langka, yang menyebabkan fisik saya menjadi sangat istimewa. Dalam 3 tahun terakhir, mereka telah menuangkan energi iblis ke dalam tubuhku setiap hari, dan selanjutnya, mereka juga akan menanamkan tubuhku dengan darah iblis, dan ketika kehendak spiritual Kaisar Iblis kematian benar-benar keluar dari segel, mereka akan segera memusnahkan jiwaku dan menempati tubuh iblisku yang telah berubah. Mendapat pesan Lin Xie, mata Yun Hao berkedip, dan pikirannya berputar dengan cepat. Pikiran Lin Xie terdengar di benak Yun Hao lagi, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku, karena kamu punya cara untuk masuk, kamu juga harus punya cara untuk keluar, kamu bisa pergi sekarang. Pedang tak bernyawa Qi yang kamu berikan padaku sudah cukup bagiku untuk melakukan banyak hal. Ketika kehendak spiritual Kaisar Iblis kematian memasuki lautan kesadaran saya akan mencoba meledakkan diri sendiri dengan pedang Qi dari Dao pedang tak bernyawa, yang seharusnya dapat menyebabkan beberapa kerusakan pada kehendak spiritual Kaisar Iblis kematian dan menunda waktu kekuatannya untuk pulih. Memanfaatkan waktu ini, Anda segera menghubungi Zhang Tao dan meminta Zhang Tao untuk membawa Anda ke Istana Bela Diri, dan meminta markas besar Istana Bela Diri untuk mengirim kekuatan paling kuat untuk datang dan mencekik bahaya tersembunyi yang sangat besar dari Kaisar Iblis kematian di Buayan. Yun Hao, tidak perlu melakukan ini, saya akan memberi Anda serangkaian metode segel. Ketika mereka ingin membantu kehendak spiritual Kaisar Iblis kematian keluar dari masalah, mereka pasti akan membiarkan Anda berada di samping, Anda dapat diam-diam mendesak metode segel, dan serahkan sisanya kepada saya. Segera, setelah satu set kenangan misterius dan tak terduga dari metode segel diintegrasikan ke dalam jiwa Lin Xie bersama dengan Qi pedang tak bernyawa di tubuh Lin Xie. Setelah Lin Xie menerima kumpulan warisan India ini, suara Yun Hao terdengar di benaknya lagi. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang Tuhan Bait Suci? Ini adalah salah satu hal yang paling dipedulikan Yun Hao, dan dia lebih mementingkan untuk mencegah pemulihan kehendak spiritual Kaisar Iblis kematian.
Bab 419, Bangau Abadi Jiuxia, Permaisuri Qinglan. Yun Hao mentransmisikan suaranya dengan pikirannya dan mengajukan pertanyaan yang paling ingin dia ketahui. Sejak dia tahu tentang Abyss of the Fei Duzen, dia khawatir. Dao pedang tak bernyawa, Di Fei memang sangat kuat, dan Di Fei sendiri cukup kuat, tetapi jurang adalah sarang sebenarnya dari ras iblis, dan itu adalah asal-usul ras iblis. Bahkan jika Yun Hao berada di puncak kehidupan sebelumnya, dia tidak pernah berani ceroboh ketika dia merawat jurang. Menurut petunjuk yang diberikan oleh Xia Xuan, Di Fei telah membantu 8 tubuh iblis penjara Chang Yao di depannya. Tetapi setelah tubuh iblis penjara ke-9 Chang Yao dibuka, dia kehilangan bantuan Di Fei. Ini berarti Di Fei telah sendirian di jurang setidaknya selama 1000 tahun. Selain itu, Chang Yao juga yang memberi tahu Xia Xuan, dan petunjuk yang disampaikan Xia Xuan kepada Yun Hao juga menunjukkan bahwa Di Fei Duzen Abyss memiliki hubungan penting dengan kehidupan Yun Hao sebelumnya. Selain itu, beberapa waktu lalu, Yun Hao memicu kekuatan jejak pedang tak bernyawa, dan dia merasakan bahwa Di Fei berada dalam krisis hidup dan mati di jurang, jadi dia menjadi lebih gugup dan khawatir. Lin Qi ditanya oleh Yun Hao, ragu-ragu sejenak, dan kemudian bertanya, "Mengapa kamu begitu gugup dengan urusan Master Aula Utama?" Yun Hao sudah memikirkan kata-katanya, dan suara itu menjawab, "Dalam kegelapan, saya mendapat kesempatan untuk mewarisi pedang abadi Dao, jadi saya ingin menemukan Master Aula Utama yang memelopori pedang abadi Dao." Mata Lin Xie berkedip, "Saya mengerti, tidak heran jika pemahaman orang ini tentang pedang abadi Dao telah mencapai tingkat yang tak terduga." Segera, Lin Xie mentransmisikan suaranya dengan pikirannya dan berkata, "Ayahku memberitahuku bahwa sebelum Master Aula Utama meninggalkan Aula Bela Diri dan pergi ke jurang, seorang wanita mencarinya, dan itu harus terkait dengan wanita itu." Wanita? Yun Hao bahkan lebih bingung. "Bukankah ini tentang dirimu sendiri? Mengapa Anda terlibat dengan wanita lain?" Dia yakin bahwa wanita itu tidak ada hubungannya dengan Di Fei. Karena, ketika Di Fei masih muda, dia mencintai seorang wanita, tetapi wanita itu memiliki nasib buruk dan meninggal dalam bencana. Di Fei bersumpah di depan makam wanita itu bahwa dia tidak akan pernah ada hubungannya dengan wanita manapun lagi dalam hidup ini. Karakter Di Fei termasuk tipe orang yang pasti akan melakukannya ketika dia mengatakannya. "Siapa wanita itu?" Yun Hao bertanya. "Lin Xie, ayah saya tidak tahu, dan bahkan ayah saya belum melihat wajah asli wanita itu. Tetapi ayah saya mengatakan bahwa ketika wanita itu datang ke kepala aula utama, dia datang dengan bangau dengan bulu cahaya 9 warna." Begitu kata-kata ini keluar, dalam benak Yun Hao, ada ledakan. Xenomorph kuno, Jiuxia Skytrane, hanya ada satu di dunia. Selain itu juga makhluk yang ditemukan di batu sumber terlarang yang sangat menakutkan dari tangan kehidupan Yun Hao sebelumnya. Dan Jiuxia Tianhe dihadiahkan kepada Permaisuri Qinglan olehnya. Permaisuri Qinglan adalah wajah merah di kehidupan Yun Hao sebelumnya. Pada saat ini, di benak Yun Hao, sebuah adegan menjelang pertempurannya dengan para dewa istana surgawi muncul. Mengenakan gaun panjang polos dan elegan, ia memancarkan rasa kesucian dan kemuliaan. Wanita itu, yang tampak seperti telah diukir oleh surga tanpa cacat, berada di depannya dan berkata kepadanya, "Apakah kamu harus pergi? Para dewa telah membelenggu umat manusia, istana surgawi tidak dihancurkan, para dewa tidak mati, umat manusia tidak akan bisa menjadi dewa, dan akan menjadi budak selamanya. Sebagai kaisar pedang umat manusia, saya tidak boleh mundur, saya tidak bisa mundur, saya tidak bisa mundur, saya hanya bisa bertarung untuk membunuh jalan bagi umat manusia." Wanita itu meringkuk ke dalam pelukannya dan berkata, "Aku pergi bersamamu, hidup, mati, mati, bersama-sama." "Tidak, jangan pergi, kamu tunggu aku kembali." "Oke, aku akan menunggumu kembali, kamu ingat, kamu harus kembali, aku akan selalu menunggumu, selama ribuan tahun, aku akan menunggumu." Gambar berakhir di sini, dan Yun Hao kembali sadar. Sepertinya hanya itu yang diketahui Lin Xie. "Qinglan, apa yang kamu cari di Fei? Mengapa dia pergi ke jurang segera setelah kamu mencarinya? Dan dia tinggal selama 1000 tahun, kata Yun Hao diam-diam di dalam hatinya. Kemudian, Yun Hao terus menggunakan pikirannya untuk mengirimkan suara itu ke Lin Xie melalui nafas pedang tak bernyawa. Dalam beberapa hari ke depan,
Aku akan menanamkan sebagian dari nafas jalur pedang tak bernyawa kepadamu setiap hari, dan pedang Qi yang dipadatkan oleh jalur pedang tak bernyawa di tubuhmu akan terus tumbuh. Diam-diam mengumpulkan kekuatan, dan kemudian meledak pada saat kritis. Depan, Yun Hao tinggal di halaman dekat Kastil Iblis dan terus menelan pil kebangkitan untuk meningkatkan energi hidupnya. Setiap hari, periode waktu akan dipilih untuk memadatkan nafas pedang tak bernyawa dan menyampaikannya ke Lin Xie. Jika Lin Xie mengumpulkan vitalitas, dia akan diresapi dengan Qi Iblis oleh iblis setiap hari, dan dia pasti akan ditemukan. Tetapi jejak dao pedang tak bernyawa dan vitalitas benar-benar dua konsep yang berbeda. Jadi bahkan jika Ratu Iblis sana secara pribadi mengoperasikan infus Qi Iblis untuk Lin Xie setiap hari, dia tidak dapat menemukan kelainan sedikit pun. 4 hari berlalu. Pada hari kelima, Yun Hao sekali lagi menyampaikan nafas dao pedang tak bernyawa kepada Lin Xie. Setelah Lin Xie selesai menyerapnya, dia mentransmisikan Yun Hao, pedang Qi dari jalur pedang tak bernyawa ini di tubuhku akan mengembun menjadi substansi, dan itu tidak dapat diperkuat lagi. Jika terus ditingkatkan, tubuh fisikku tidak tahan. Wu Sheng, Kendo terlalu mendominasi. Bahkan Lin Xie sendiri mengolah dao pedang tak bernyawa. Tetapi aura jalur pedang tak bernyawa yang diberikan Yun Hao hampir menafsirkan arti sebenarnya dari pedang tak bernyawa itu, dan itu adalah kekuatan yang bahkan jika Lin Xie mendapatkannya, itu sama sekali tidak dapat dimengerti. Sekarang, bahkan jika vitalitas di tubuhnya masih kosong, tetapi dengan pedang Qi yang dipadatkan oleh dao pedang tak bernyawa ini, dia dapat memotong lapisan segel yang dipaksakan oleh iblis di tubuhnya kapan saja, dan dia dapat meledak dengan kekuatan tempur yang lebih kuat daripada di puncaknya. Nah, keinginan spiritual Kaisar Iblis Kematian untuk keluar dari masalah secara menyeluruh harus benar-benar dibuka. Kamu siap, pada saat kritis, gunakan segelku untuk melewatkanmu, dan menghalangi keinginan spiritual Kaisar Iblis Kematian untuk menembus segel. Yun Hao mengatakan itu, dan kemudian menarik kembali pikirannya. Setelah beberapa hari menyerap energi pemurnian pil kebangkitan, saat ini, di dalam cakra hidup dan matinya, energi kehidupan di cakra kehidupan dan energi kematian di cakra kematian telah membentuk keadaan yang relatif seimbang. Ketika energi kehidupan benar-benar diisi dengan cakra kehidupan, energi kematian sepenuhnya diisi dengan cakra kematian, dan pada saat itu, hidup dan mati benar-benar seimbang, dan hidup dan mati bergantian, dan tidak perlu menyerap kedua energi ini melalui benda eksternal. Tiba-tiba, sumber iblis matahari besar hitam yang tergantung di udara bergetar hebat. Aura iblis yang meresap ke seluruh gua iblis menjadi sangat manik. Semua iblis di gua iblis tanpa sadar mengangkat kepala mereka, melihat sumber iblis matahari besar yang hitam. Wajah mereka menunjukkan ekspresi yang sangat fanatik, sangat bersemangat. Selamat datang di kebangkitan Kaisar Iblis Kematian. Selamat datang di kebangkitan Kaisar Iblis Kematian. Selamat datang di kebangkitan Kaisar Iblis Kematian. Semua iblis meraung dengan seluruh kekuatan mereka, dan kemudian berlutut di tanah dengan hormat, menyapa Kaisar Iblis Kematian yang cukup kuat untuk menempati peringkat 10 besar dalam sejarah ras iblis. Selama Kaisar Iblis Kematian muncul kembali, bisa dibayangkan, klan iblis dari pembuluh darah mereka adalah kroni Kaisar Iblis Kematian. Di bawah kepemimpinan Kaisar Iblis Kematian, mereka pasti akan dapat menginjakkan kaki di kerajaan kuno Xia besar, menaklukkan hutan belantara timur, dan mendominasi seluruh Changji. Di dalam kastil ajaib, sana, Ratu Iblis, juga berlutut di tanah, menatap ke arah sumber iblis matahari besar hitam. Pada saat ini, suara keras terdengar dari sumber iblis matahari besar yang hitam. Sana, bawa wadah Lin Xie, dan mari kita saksikan momen besar kebangkitan Kaisar Iblis Kematian. Bab 420, Altar Oktagonal, Kebangkitan Kaisar Iblis. Keinginan spiritual Kaisar Iblis Kematian, rencana untuk sepenuhnya membuka segel, akhirnya membuka langkah terakhir. Sumber iblis matahari besar hitam yang tergantung di langit gua iblis mulai menjadi sangat tidak stabil. Energi di sumber iblis akan ditransmisikan ke Kaisar Iblis Kematian, dan bersama dengan energi kematian di bola kematian, itu akan menjadi alat tawar-menawar untuk memecahkan segel. Seluruh gua iblis, semua iblis, berlutut di tanah, ekspresi mereka fanatik, penuh kegembiraan dan antisipasi, berfantasi bahwa setelah Kaisar Iblis Kematian muncul kembali di dunia,
dia akan memimpin pembuluh darah iblis mereka ke puncak kemuliaan. Kemudian, di bagian atas kastil iblis, cahaya iblis meledak, menembus ke sumber iblis matahari besar hitam, membentuk lorong. Sana, Ratu Iblis, segera membawa Linxie, yang digunakan sebagai wadah untuk kehendak spiritual Kaisar Iblis Kematian, keluar dari ruang bawah tanah kastil iblis, dan di sepanjang lorong itu, ke sumber iblis matahari besar yang hitam. Hahaha, Ratu Iblis, kebangkitan Kaisar Iblis Kematian sudah dekat. Upaya kita selama bertahun-tahun tidak, kita pasti akan bisa mencapai puncak seluruh alam surgawi di bawah kepemimpinan Kaisar Iblis Kematian. Raja Iblis Kekar segera bertemu dengan Ratu Iblis, membuka tangannya, dan memeluk Ratu Iblis. Raja Iblis, aku akan menunggu hari ini. Sudah lama, dan akhirnya saya tiba, kata Ratu Iblis, suaranya bergetar karena terlalu gembira. Raja Iblis tertawa dan berkata, Ratu Iblis, ikuti aku. Dengan itu, Raja Iblis meraih tangan Ratu Iblis dan berjalan ke depan. Di ruang internal sumber iblis matahari besar hitam, ki iblis yang melonjak terjalin dan mengalir, dan ketika Raja Iblis melambaikan tangannya, ki iblis di depannya dan iblis di belakangnya bubar, dan setelah beberapa saat, mereka datang ke sisi altar. Altar berbentuk segi 8, dan di setiap sudut, ada pilar batu hitam. Permukaan pilar batu ditutupi dengan garis-garis aneh, mengungkapkan aura yang sangat yin dan jahat, dan setiap pilar batu bertatahkan 9 mutiara mati. Sebanyak 72 manik-manik mati. Manik-manik, mutiara mati ini adalah manik-manik yang diam-diam dikumpulkan oleh iblis selama bertahun-tahun. Setiap mutiara mati setidaknya adalah kehidupan puluhan ribu ras manusia. Selama bertahun-tahun, iblis diam-diam telah membantai jutaan teran untuk mempersiapkan kebangkitan Kaisar Iblis Kematian. Di tengah altar, ada kotak perunggu yang terlihat sangat bobrok. Di permukaan kotak perunggu, ada sejumlah besar patina. Pada saat ini, kotak perunggu bergetar dengan cepat pada amplitudo yang sangat kecil, dan jumlah getaran mencapai ratusan atau ribuan kali dalam setiap saat. Terlihat samar-samar, tutup kotak perunggu memiliki celah yang sangat tipis. Raja Iblis dan Ratu Iblis berlutut di sebelah altar, menghadap kotak perunggu. Kaisar Iblis Kematian, semuanya sudah siap. Raja Iblis berbicara dengan hormat. Bagus. Sebuah suara dengan kegembiraan datang dari dalam kotak perunggu, dan kemudian, bayangan hitam ilusi melayang di sepanjang celah di kotak perunggu. Bahkan jika itu hanya sosok ilusi yang ekstrim, ia memiliki kekuatan yang tak terkalahkan, seolah-olah dapat menghancurkan langit dan bumi, menghancurkan matahari, bulan dan bintang, dan menghancurkan semua hal di dunia. Terutama, nafas kematian pamungkas, kengerian tidak terbatas. Bawa wadahnya, Kaisar Iblis Kematian menatap Raja Iblis dan Ratu Iblis yang berlutut di depannya, dan berkata dengan dingin. Iya, Ratu Iblis buru-buru bangkit dan mengambil kandang yang menahan Linxie ke altar, dan membukanya. Linxie membuka matanya dan melihat hantu Kaisar Iblis Kematian. Hantu Kaisar Iblis Kematian menatap Linxie dan mendengus dingin, merupakan kehormatan Anda bahwa tubuh yang rendah dan rendah seperti itu dapat menjadi wadah untuk keinginan spiritual kunjungan sementara saya. Linxie meraung, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Ratu Iblis segera mencubit segel dan menabrak kandang, dan tiba-tiba, tali besi yang menembus tubuh Linxie meledak dengan ki iblis murni dan secara paksa dituangkan ke tubuh Linxie, menyebabkan Linxie jatuh kesakitan yang luar biasa. Kaisar Iblis Kematian mengalihkan pandangannya dari menatap Linxie, dan kemudian berkata, ingat, saat saya membuka segel, saya segera menggunakan darah iblis untuk memasuki tubuh wadah. Hanya dengan cara ini wadah ini hampir tidak dapat digunakan, dan jika ada kesalahan sesaat dalam waktu, itu akan menyebabkan wadah bocor, yang akan memengaruhi pemulihan kekuatan saya. Raja Iblis dan Ratu Iblis mengatakan ya lagi dan lagi, dan mereka tidak berani mengendur. Saat berikutnya, hantu Kaisar Iblis Kematian merentangkan tangannya. Kekuatan misterius menyebar dari telapak tangan ilusi itu dan mendarat di 8 pilar sihir di altar segi 8 ini. Pilar ajaib langsung diaktifkan, dan kekuatan setiap pilar sihir mulai menyerap energi kematian dalam manik-manik kematian, dan kemudian mengumpulkan semua energi kematian ini ke dalam hantu Kaisar Iblis Kematian. Hantu
Itu menerima energi kematian dan secara bertahap menjadi mengeras. Hahaha, hahaha, aku tidak bisa memikirkannya. Tidak ada yang bisa memikirkannya. Aku, Kaisar Iblis Kematian, aku akan kembali lagi. Teran Yun Xiao, kamu gagal membunuhku saat itu, dan sekarang aku kembali, sayang sekali, jika kamu tidak dihancurkan oleh Istana Surgawi, aku pasti akan membunuhmu secara pribadi untuk membalas segel ini selama puluhan ribu tahun. Kaisar Iblis Kematian tertawa terbahak-bahak. Saat bayangan hantunya menjadi semakin kental, salah satu tangannya meraih kotak perunggu, dan tangan lainnya mencoba membuka kotak perunggu. Bagaimanapun, kehendak spiritualnya, lebih dari 90%, masih tersegel di dalam. Hanya dengan membuka kotak perunggu dia dapat dianggap benar-benar keluar dari masalah, dan kekuatannya akan segera kembali ke puncak. Jika tidak, dalam keadaan ini sekarang, itu hanya dapat dianggap sebagai gumpalan jiwa yang tersisa, dan jika Anda ingin kembali ke kondisi puncak Anda harus menghabiskan banyak waktu dan energi. Samping, Lin She, yang menatap adegan ini, sangat gugup. Begitu Kaisar Iblis Kematian membuka kotak perunggu, konsekuensinya tak terbayangkan. Ini adalah Kaisar Iblis legendaris di puncak kekuatan dunia, dengan kekuatan menakutkan yang dapat mendominasi seluruh alam cakrawala. Dalam benaknya, dia ingat segel yang telah diberikan kepadanya oleh seseorang dari Aula Bela Diri Cahaya beberapa hari yang lalu. Apakah itu berhasil? Dia tidak tahu. Tapi sekarang, dia tidak punya pilihan kedua. Ini satu-satunya hal yang bisa dia lakukan. Saat berikutnya, telapak tangan, Lin She mencubit sidik jari misterius itu. Ketika set sidik jari ini dicubit, perasaan yang sangat aneh dan tidak masuk akal muncul di hati Lin She. Ini seperti dia memiliki hubungan yang tidak dapat dijelaskan dengan kotak perunggu yang menyegel kehendak spiritual Kaisar Iblis Kematian. Bagaimana asosiasi ini muncul, Lin She sama sekali tidak bisa dimengerti. Sebenarnya, itu karena tubuh Lin She telah memadatkan ki pedang tak bernyawa dari tulisan tangan Yun Hao. Ketika Lin She melemparkan set segel ini, sidik jarinya mengaitkan jejak milik Yun Hao di pedang ki itu. Di dalam kotak perunggu, kekuatan yang menyegel kehendak spiritual Kaisar Iblis Kematian berasal dari tangan Yun Hao. Oleh karena itu, Lin She membuat koneksi dengan kotak perunggu melalui set sidik jari ini dan diam-diam. Pada saat ini, kotak perunggu bergetar hebat, dan di bawah kekuatan hantu jiwa sisa Kaisar Iblis Kematian, kotak perunggu itu memiliki tanda-tanda yang samar untuk dibuka. Kegembiraan Kaisar Iblis Kematian sulit digambarkan dengan kata-kata. Raja Iblis dan Ratu Iblis juga menahan napas dan melebarkan mata mereka. Ini pasti akan menjadi momen terpenting bagi pembuluh darah klan iblis mereka, dan mereka tidak ingin melewatkan detail setiap adegan di masa depan. Bisa. Tiba-tiba, di dalam kotak perunggu, cahaya biru yang menakutkan tiba-tiba meletus. Ledakan, hantu jiwa yang tersisa dari Kaisar Iblis Kematian langsung tersapu oleh cahaya biru. Ah! Kaisar Iblis Kematian meraung dengan marah. Lalu terbang kembali ke altar, terbang ke sisi kotak perunggu, dan kemudian dengan panik menyerap energi matahari besar sumber iblis hitam. Matahari agung sumber iblis hitam adalah inti dari seluruh gua iblis. Saat Kaisar Iblis Kematian menyerap energi sumber iblis, seluruh gua iblis tiba-tiba memicu badai yang sangat menakutkan. Dan Yun Hao, yang tinggal di halaman dekat kastil iblis, memiliki pikiran, dan bagian dari cahaya energi yang telah dilucuti dari sumber iblis terbang keluar dari tangannya. Dan, cerita pun berakhir. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih guys kepada kalian yang telah mendengarkan cerita Donghua ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan update cerita Donghua lainnya dari channel Joy Donghua. Terima kasih.